Mas Indi, ini kan udah jam 5 nih. Oh ya sudah ya. Ya, kita punya waktu yang terbatas. Oke. Saya sebagai host, ternyata saya kira tadi hostnya bisa double, ternyata harus saya sendiri ya. Sebelum kita mulai, kita akan bikin aturan main dulu. Saya share screen ya. Nah, aturan mainnya ada 4 saja. Oke. 1, semua peserta kecuali moderator, pemantik, dan yang sedang bicara diharapkan untuk matikan video dan suara. Oke. Yang kedua, berbicara bergantian atas izin moderator. Jika ingin bicara, pencet tombol raise hand, lalu nanti akan diizinkan moderator untuk bicara. Yang keempat, moderator punya hak penuh menindak peserta yang mengganggu lancarnya diskusi. Itu ya aturan main ya, sederhana aja. Kemudian untuk giveaway buku yang dipersembahkan oleh penerbit Pustaka Alfabet, terdapat 5 buku Homo Deus untuk 5 peserta diskusi teraktif yang dipilih oleh saya, Mas Indi, dan Mas Awi. Pemenang akan diumumkan di akhir diskusi, jadi diharapkan peserta yang beruntung untuk membaca chat box yang ditunjukkan secara pribadi, untuk dimintai alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi via WhatsApp. Yang ketiga, saya gratiskan ongkos kirim untuk pemenang yang domisili Jabodetabek. Untuk yang berdomisili di luar Jakarta ya saya subsidi Rp20.000. Itu saja ya untuk aturan main. Kita langsung lanjut ke diskusinya. Mas Arfi boleh tanya sebentar, Mas Arfi? Ya, silakan. Jadi kalau lagi pemateri bicara, kita nanyanya nanti aja atau boleh nyela di tengah? Nanti aja biar selesai ini. dulu ya. Iya, selesaikan dulu ya. Kalau boleh usul, ditulis aja di kolom chat sehingga nanti enak ininya apa namanya? Oke, flow-nya enak ya. Jadi selain raise hand, lebih baik juga kalau mau nulis di kolom chat itu akan lebih tertata ya. That's a good idea. Jadi ada aturan kelima ya. Bagi yang malas bicara bisa menggunakan chat box untuk bertanya atau berkomentar. Atau kalau mau berkomentar secara langsung dengan bicara ya raise hand. Jadi ada aturan kelima ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Saya akan persilahkan kepada Mas Awigra untuk giliran pertama, tapi saya kasih pengantar dulu. Hari ini kita sudah mendapat informasi bahwa penderita COVID-19 yang positif itu sudah 5.000-an orang. Jadi dengan angka kematian sekitar 400-an. Jadi angka fatality rate-nya ya sekitar 8%, 9% lah untuk Indonesia. Tapi bukan itu yang kita diskusikan. Kita ingin mendiskusikan soal saat ini umat manusia sedang berada dalam sebuah era yang mungkin akan tercatat dalam sejarah, bukan mungkin lagi ya, ini akan tercatat dalam sejarah, jadi akan menjadi cerita kita kepada anak cucu kita jika kita bertahan hidup ya dari pandemi ini. Ini wabah yang dialami seluruh umat manusia dan belum mungkin kalau Harari menulis bahwa wabah di zaman lampau pun bisa melintas benua. Tapi hari ini menurut saya ini sangat luar biasa, sangat ada sebuah riset yang menunjukkan komparasi antara wabah-wabah lainnya, misal dengan kolera atau Ebola, SARS dan segala macamnya. Ini adalah wabah yang paling banyak merenggut nyawa dan paling banyak diderita orang sejauh ini dalam waktu yang sangat pendek. Hanya dalam beberapa bulan, dan ini melintasi benua karena kecanggihan teknologi hari ini, kecanggihan teknologi transportasi kita, ya kita bisa melintas benua dengan mudah. Jadi ini saya rasa ini belum ada presidennya dalam sejarah kita, wabah yang semacam ini sebelumnya. Nah, apakah Harari menulis dengan optimis bahwa ketika kita bisa terbuka, ketika kita bisa bekerja sama antara negara dengan negara lain, tidak ada rasa saling curiga, yang ada adalah rasa saling percaya, kita bisa mengantisipasi wabah ini. Nah, kenapa
kenapa kita berdiskusi sore ini dengan tema seperti itu, ya kita ingin menumbuhkan optimisme itu juga di kalangan teman-teman yang membaca Harari ataupun mengikuti pandemi ini hari ke hari, dari bahkan menit ke menit dari rumahnya, semoga dari rumahnya ya, bukan dari tempat kerja. Dan sebenarnya bagaimana sih Harari melihat ini? Dan kita menghadirkan ada 2 pemantik diskusi di sini. Ada pertama Mas Daniel Awigra, dia seorang dulu jurnalis, saya kenalan dengan beliau ini saat masih jurnalis, kita sama-sama meliput dan tiba-tiba dia sudah menjadi aktivis hak asasi manusia dan tiba-tiba datang ke saya, yuk kita bikin grup pembaca Harari yuk. Nah, itulah kenapa kita berada di sini. Kemudian Awigra menghubungkan kita semua dengan Mas Indi Sumarjan, seorang mengakui sih seorang eksportir kopi, tapi saya melihat dia seorang intelektual yang luar biasa juga ya, pembaca buku dan sangat rendah hati mau berdiskusi dengan kita semua. Dan beliau juga saya baca di LinkedIn-nya juga adalah duduk di board member-nya semacam lembaga Indonesia dengan New Zealand. Nah, ini kan kita selain itu yang menarik adalah Mas Indi menekuni Vipassana atau sebuah teknik meditasi yang juga didalami oleh Harari. Sudah 20 tahun Harari mendalami teknik ini, dan ada satu statement menarik dari Mas Indi bahwa kenapa Harari bisa menulis buku-buku luar biasa ini, karena mungkin karena teknik meditasi ini membantu dia membedakan antara fiksi dan realitas. Dan ini sangat kita tunggu nanti penjelasannya. Saya nggak ingin panjang lebar lagi, saya silakan kepada Mas Awigra untuk pertama kali. Ini slide-nya saya yang tampilkan atau Mas Awi nih? Mas Arfi aja yang nampilin, sorry tadi. Oke, silakan. Waktu dan tempatnya saya persilakan, Mas Awi. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Arfi, thank you banget ya. Diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita di WhatsApp grup pembaca Harari bisa kita teruskan di dalam forum yang lebih luas, dan semoga nanti seperti Mas Arfi bilang ada semacam optimisme yang mungkin bisa kita rasakan bareng-bareng, mengambil inspirasi dari beberapa tulisan maupun ceramah-ceramah dia di berbagai media di belahan dunia, karena sekarang Harari sangat influential, diundang ke beberapa negara, India, Brasil, Jepang, dan sebagainya, tentu saja Amerika. Dan selamat sore buat Mas Indi. Ini kawan saya, benar tadi disinggung, dia salah satu board membernya Indonesia New Zealand. Saya ketemu juga waktu ada satu program gitu ya, yang difasilitasi Mas Indi, 15-15 Indonesia New Zealand Dialogue ya. Jadi memang saya salah satu peserta yang dulu ada 15 pemuda Indonesia sama 15 pemuda New Zealand ketemu. Selamat sore Mas Indi dari Singapura ya. Dan saya pada sore hari ini akan ngomong sesuatu yang justru dari Patisari setelah saya mencermati kata-kata ataupun pidato tulisan Harari, justru bukan virus itu sendiri yang ditakutkan Harari, melainkan politik atas virus tersebut. Maka karena memang banyak sumbernya dalam bahasa Inggris, maka presentasi PowerPoint saya dalam bahasa Inggris, saya tidak cukup punya waktu untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya akan mempresentasikan dalam bahasa Indonesia. 3 hal yang menggarisbawahi mengapa COVID-19 ini menjadi cukup unprecedented ya, jadi nggak ada presiden sebelumnya. Yang pertama tentu ini akan menjadi sejarah bagi generasi kita, dan ini benar kata Arfi akan menjadi subjek penelitian di masa yang akan datang. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang pemimpin lakukan hari ini akan dicatat oleh generasi yang akan datang tentang bagaimana kita mengalami pandemi dunia ya, yang pandemi COVID ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sifatnya sangat berbeda dari krisis-krisis yang lain. Krisis-krisis yang lain kita melihat adalah satu krisis yang membuat orang, memungkinkan orang untuk bersatu. Kita lihat yang paling kini lah ya,
9/11 atau 2001 ya, waktu Twin Tower dibom dan sebagainya. Amerika benar-benar tampil gitu ya, memimpin koalisi dunia gitu dengan fakta pertahanan Atlantik Utaranya dan sebagainya, juga dapat dukungan dari Rusia waktu itu yang baru saja kelar perang dingin. Dia berhasil menggalang katakanlah kekuatan untuk memimpin, walaupun kita banyak mengkritisi politik pemberantasan terorisme, tapi Amerika tampil menyatukan bahwa dunia harus terbebas dari terorisme. Kemudian di krisis yang lain, krisis ekonomi 2008, di mana Amerika waktu itu juga mendapat dukungan dari China, membentuk, termasuk Indonesia berpartisipasi, G20. Jadi memang ada kepemimpinan yang langsung diinisiasi pasca krisis. Jadi krisis itu adalah satu fenomena dalam masa transisi. Nah, dalam transisi ini yang belum kelihatan sama sekali, dan ini membuat orang tidak hanya di level negara, di level pemerintahan, bahkan di level personal. Kita nggak bisa ketemu akan solidaritas. Kita terkurung di dalam rumah, apartemen, kamar, semuanya, dan di negara kita masing-masing. Ini membuat pemikiran-pemikiran Harari tentang persatuan global, kerjasama internasional, itu menjadi antitesis terhadap perilaku-perilaku elit pemimpin dunia hari ini yang memang dalam jangka pendek, ketika belum ditemukan atau masih dalam proses tes dan sebagainya, virusnya belum antivirusnya belum ditemukan, maka sebaiknya mengisolasi diri. Tapi spirit untuk menyatukan aksi global ini menjadi inti utama dari statement-statementnya Harari ya dalam menyikapi ini. Kemudian yang ketiga, ini menjadi semacam alarm pembangun kita ya, atau wake up call kita, bahwa apakah krisis ini memang benar mampu mengajak apa yang dikatakan Harari sebagai instead of national isolationist, isolasi nasional, atau justru kita mendorong. Nah, ini sebagai satu tes bagi peradaban manusia, mampu nggak krisis ini membawa persatuan. Harari menurut saya di sini berbeda dengan karya-karya sebelumnya, khususnya dalam memprediksi masa depan, di mana dia seorang distopian ketika melihat perkembangan teknologi informasi, kemudian ketemu dengan teknologi biologi, kemudian dan sebagainya, di mana masa depan umat manusia sebenarnya sudah tergantung kita sebenarnya, mau bagaimana kita deal dengan robot-robot ciptaan kita. Ini agak sedikit distopian, tapi dalam konteks krisis hari ini, Harari mengatakan kita akan menang, kita akan bisa mengatasi. Kenapa? Dari dalam bukunya yang pertama, Sapiens, kunci keberhasilan ras sapien ini, Homo sapien ini adalah ketika ada kerjasama sosial, social cooperation adalah kunci bagaimana dia menjadi pemuncak rantai makanan, di mana dia akhirnya dari makhluk yang mungkin nggak paling kuat, tapi bisa menjadi katakanlah pemenang dalam kontestasi siapa yang menguasai dunia, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan menang. Harari sangat sangat optimistik terhadap melawan virus ini, karena ada beberapa hal. Bagi dia ini nggak begitu parah. Selalu membandingkan dengan itu kejadian 1300-an terjadi di Asia Tengah dan Asia Timur, yang menyebar di air, itu satu jenis bakteri, bahasa biologi, di mana itu yang belum ada teknologi komunikasi transportasi secanggih ini, wabahnya bahkan menyebar sampai ke Eropa Utara, Inggris, bahkan sampai ke Afrika Utara. Itu juga menyebar ke Asia, Eropa, Afrika, kebagian semua itu, yang menewaskan sekitar 75 sampai 100 juta orang pandemi Black Death waktu itu. Dan zaman itu membandingkan, orang selalu mencari tahu, mungkin ini Tuhan yang lagi ngambek, Tuhan lagi marah gitu. Kemudian pemimpin otoritas mengajak warga ataupun kelompoknya untuk berdoa, menyelesaikan masalah dengan ritual-ritual gitu ya. Dan sekarang hanya cukup dengan 2 minggu,
ketika pertama kasus ditemukan, spesimennya udah ketemu. Ini jenis virus apa namanya, strukturnya bagaimana secara detail ya, secara biologi dan kimia, udah bisa dibuka semua. Yang sekarang hanya butuh waktu 2 minggu untuk membuka ini jenis apa. Sekarang dunia lagi mencoba memproduksi vaksin, mencoba ngetes, coba membuat banyak sekali eksperimen. Sehingga dan ini adalah hasil dari apa yang Harari sendiri sebut sebagai scientific revolution atau revolusi sains ya. Ini Harari optimistik bahwa virus ini bisa dikalahkan. Kenapa? Karena yang lain adalah masih yang slide pertama Mas Arfi. Virus itu nggak kayak umat manusia. Tadi slide sebelumnya Mas Arfi, yang sebelumnya. Virus itu nggak bisa bekerja sama. Jadi yang bisa bekerja sama itu orang. Kalau ada satu containment di satu daerah, virus nggak bisa berkomunikasi dengan virus yang lain. Tetapi manusia bisa. Ini kurang lebih yang jadi concern-nya Harari. Boleh yang sebelumnya nggak tadi? Biar poinnya nggak lewat. Belum yang ini. Sebelum yang ini. Ya, setelah ini. Ya, yang ini. Nah, kemudian, slide yang pertama, Mas Arfi. Sorry. Oke. Yang ini. Nah, pertanyaannya sekarang bukan soal virus, karena kita bisa bekerja sama, bisa membahas, terletak pada apakah kita cukupnya wisdom, kebijaksanaan untuk menggunakan power itu atau enggak. Dorong satu persatuan aksi global untuk khususnya dampak turunan, yaitu yang diungkap oleh Harari dalam dia itu bagus banget wawancara dia dalam satu India Today atau apa saya lihat. Yang menjadi challenge adalah our demon internally. Jadi setan-setan kita yang virusnya nggak masalah. Ya, sepertinya ini gangguan ya dengan koneksi Mas Awi. Halo? Ya, gimana Mas Awi? Lanjutkan. Oke. Lanjut. Internet gangguan. Sorry. Wait a minute. Oke. Sebentar. Aku cek. Oke, saya ambil alih dulu sebentar. Bagi yang baru masuk ke dalam diskusi ini, sebentar saya tinggal dekat bandara, jadi pesawatnya kedengaran. Bagi yang baru masuk ke dalam diskusi ini, kita lihat aturan mainnya ya. Aturan mainnya ada 5, ada tambahan 1. Semua peserta kecuali moderator, pemantik yang sedang bicara diharapkan untuk matikan video dan suara. Kemudian berbicara bergantian atas izin moderator. Yang ketiga, jika ingin bicara pencet tombol raise hand, lalu nanti akan diizinkan moderator untuk bicara. Keempat, moderator punya hak penuh menindak peserta yang mengganggu lancar diskusi. Dan yang kelima, Anda bisa menggunakan chat box untuk bertanya atau berkomentar jika malas bicara. Kemudian bagi yang ingin mendapatkan buku, ada 5 buah buku yang kami tentukan siapa nanti yang peserta teraktif, dan di akhir diskusi kita akan kita hubungi untuk minta alamat dan nomor teleponnya, dan saya kasih gratis pengiriman untuk Jabodetabek. Kalau yang di luar Jabodetabek, saya subsidi pengirimannya Rp20.000 gitu. Oke, Mas Awi, lanjutkan. Ya. Jadi memang kita akan menang. Masalahnya adalah persoalan kita sendiri. Bagaimana kita mau bertanggung jawab atau bertindak atas virus ini. Masalahnya adalah di demon internally kita. Oke, lanjut ya. Ya. Next. Oke, selanjutnya adalah dunia sekarang dilema. Kalau bisa next slide, ya. Dilema antara setidaknya 2 hal. Antara public health dan privacy, ataupun security dan kebebasan, antara keamanan dan jaminan-jaminan atas kebebasan publik sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ya, aku ngumpulin data-data, kemarin saya diundang untuk ngomong di depan parlemen-parlemen di ASEAN. Kalau di negara-negara ASEAN sebenarnya mereka ada 4 gradasi aksi sebenarnya. Dari soal totally lockdown, itu diterapkan di Malaysia sebenarnya, sama East Timor sama Laos, kemudian yang agak kencang itu Thailand, Vietnam di awal-awal, Filipina, Indonesia aja akhir-akhir. Kurang lebih bisa dilihat tuh.
Tapi yang jelas, Harari selalu ngomong bahwa yang menjadi penanda signifikan dari menangani pandemik ini adalah adanya rezim pemantauan yang lebih menguat lagi, yaitu pemantauan yang dia sebut tidak sekedar dipantau di luar kulit, tapi juga pemantauan di dalam kulit. Artinya dengan teknologi informasi teknologi dan sebagainya lewat fingerprinter, face recognition, kemudian gelang-gelang yang bisa mendetek suhu tubuh, detak jantung dan sebagainya, itu bisa diagregasi, bisa dikumpulkan untuk mengawasi sebenarnya, mengawasi pergerakan. Untuk tujuan yang baik tentu saja itu bisa kita dukung tentu saja. Tapi apakah itu juga bisa dipertanggungjawabkan bahwa data-data itu tidak dibuka? Misalkan debat antara public health dan privacy. Kalau kita ketemu dokter, kita tentu saja kalau kita mau sehat, kita berpikir ya udah saya bukalah private life saya gitu, kehidupan saya yang sangat privat sekalipun, tentang pasangan saya, bagaimana hubungan seksual saya dan sebagainya. Mungkin itu kita buka demi kita mendapatkan kesehatan. Nah, ini yang harus dijaga. Dokter punya kode etik, tidak pernah ngebuka data privasi saya ke pihak luar. Nah, apakah ini bisa dijamin dalam konteks negara bisa mengawasi warga negaranya yang melaporkan secara periodik terus-menerus 24/7 ya, 24 jam 7 hari gitu ya. Dan negara tidak menyalahgunakan. Dan soal security dan freedom, orang pasti memilih yang pertama, ya udah aman dulu lah. Kebebasan entar dulu lah. Selalu seperti itu. Orang memilih ya udahlah pasrah bongkoan. Dan kita lihat siapa-siapa yang sekarang sedang memimpin operasi di Indonesia juga orang-orang yang punya latar belakang security. Sebenarnya kita bukan butuh orang untuk expert untuk membunuh. Kita butuh caregiver sebenarnya. Kita butuh APD gitu ya. Kita butuh sesuatu yang oke, security penting, tentu penting, tapi bisa nggak itu bertanggung jawab? Data-data itu tidak disalahgunakan karena surveillance yang tidak bertanggung jawab itu nampaknya dan sudah ada tanda-tandanya itu bisa tidak secara bertanggung jawab digunakan. Oke, sekarang first wave selesai, second wave, nanti ada virus lagi, terus-menerus kita nggak ada tuh rentang waktu, akuntabilitas, itu nggak ada. Maka penting tidak mendikotomi ini, bahwa public health penting, privacy juga penting. Jadi bagaimana public health dan privacy sama-sama penting, itu harus didudukan dalam kerangka yang akuntabel, harus dipisahkan. Antara orang yang mengumpulkan data soal public health, itu bukan orang-orang yang ada hubungannya dengan tentara, polisi, nggak ada urusan. Itu urusan kesehatan. Saya 2016 berkesempatan ke salah satu public health school yang paling ternama di Amerika, yaitu Johns Hopkins University yang jadi rujukan gitu, temuan-temuan penelitiannya di sana. Saya merasa sekarang Amerika justru ketantang banget di soal-soal ini. Nah, kalau kita ngelihat ke Harari, sebenarnya proposalnya kalau saya boleh rangkum ada 3 yang dia sampaikan kalau kita sudah masuk ke slide ini. Pertama, ngomong jujur aja. Citizen itu enggak bodoh sebetulnya. Jadi transparansi. Baru hari ini saya mendengar Indonesia ngebuka data-datanya termasuk yang ODP, PDP dan sebagainya. Dulunya masih di ratusan ribu kalau nggak salah itu jumlahnya. Nah, ini yang dibutuhkan hari ini. Yang kedua, kita hari ini harus tunduk atau mengikuti apa kehendak atau seruan dari scientific authority. Jadi kita harus mengikuti, nggak cuman masyarakat, entitas agama gitu, nggak ada tuh agama besar ya menyerukan untuk nggak ke Mekah, nggak ke gereja dan sebagainya, itu bahkan harus mengikuti, tapi harus yang scientific yang punya otoritas. Kemudian proposal ketiga adalah prinsip untuk melakukan berbagi dan fokus dan memusatkan perhatian pada menolong orang. Jadi ada soal solidaritas dan empati, soal untuk mendorong global solidarity. Nah, karena bagi dia antitesis dari pandemik adalah kerjasama. Jadi nggak bisa itu menutup komunikasi, menutup dan ini membuat situasi buruk. Tetapi saya
harus menjadi kritikal terhadap Harari karena ini menjadi semacam seruan-seruan yang kurang agak mendarat gitu. Saya membaca lanjut di beberapa ininya Ian Bremmer ya. Ian Bremmer menurut saya cukup menarik ya. Dia yang menulis J0 atau nggak ada pemimpin, nggak ada global leadership sebenarnya. Sekitar 10 tahun yang lalu bahwa Amerika sekarang sudah kehilangan itu kepemimpinannya gitu, bahwa dia nggak cuma sekedar jadi, kalau kita lihat di slide selanjutnya ya, mungkin ini akan mengubah shifting power. Kita lihat Cina sekarang terus-menerus membagikan pengetahuan, data dan APH dan sebagainya, APD dan sebagainya. Jepang, South Korea membuktikan dengan cara transparan dan sebagainya. Sementara Amerika leadership-nya nggak ada dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan besar. Nah, Ian Bremmer mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini nggak kelihatan itu usaha untuk memimpin diskursus untuk penyelesaian global. Dan ini yang menjadi jadi kalau utopianya Harari terhadap semangat ini, dalam realitas itu nggak ada leadership yang sedang mengawal bagaimana yang namanya global joint global action itu diselenggarakan. Orang cenderung sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang lain lesson learn yang kita lihat adalah soal debate antara religious dan science, itu udah jadi debat klasik. Kemudian infodemic, banyak sekali misinformasi yang kita lihat bahwa penolakan jenazah dan sebagainya itu gara-gara memang soal-soal informasi. Kemudian ini juga kalau kita berhasil bekerja sama di isu ini akan menjadi stepping stone atau batu lompatan untuk kita bisa ngomongin isu lain seperti climate change. Amerika termasuk Donald Trump khususnya pemimpin yang anti science ya, dia nggak percaya sama climate change dan sebagainya. Maka kalau ini berhasil, ada kepemimpinan global dan ditunjukkan lewat aksi-aksi khusus kita dorong gitu ya untuk melakukan serangkaian kerjasama regional maupun internasional, barangkali ini akan kelihatan jalan yang nggak sekedar ini bisa menyelesaikan, tapi dengan cara seperti apa. Ini yang belum banyak terkonversi di lapangan. Yang terakhir, kalau di pembicaraan ini ngomong kemana arahnya umat manusia ke depan, semua kalau baca Harari tahu, semua yang mengikuti Harari pasti paham bahwa homo deus ya, bahwa orang akan menjadi Tuhan-Tuhan. Ada proyek umat manusia hari ini yaitu memperpanjang kehidupan, memperlambat kematian, seperti itu, sehingga kita menjadi semacam Tuhan-Tuhan di mana dalam diri kita ada at least 2 komponen yang bisa bekerja sama, atau mungkin komponen yang non organik bahkan bisa hidup bersama-sama kita. Komponen organik, komponen cyborg antara organik dan non organik, ada robotnya dalam diri kita, mungkin mata kita adalah mata yang robot, atau atau jantung kita jantung robot, atau mungkin totally robot yang juga behave seperti manusia. Ini masa depan yang cukup distopian, maka manajemen bagaimana IT, penguasaan IT dan sebagainya harus ditata untuk untuk peradaban umat manusia. Saya rasa saya akan mengakhiri presentasi atau pemantik saya. Saya bukan expert di sini, semua di kita bisa nanti sharing bagaimana melihat Harari. Terima kasih, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Awi, sangat menggugah ya. Saya teringat jadinya yang kutipan Harari bahwa salah satu hal yang menghantui peradaban manusia, bukan salah satu ya, hal-hal yang menghantui peradaban manusia adalah kelaparan, wabah, dan peperangan. Dan Harari di dalam bukunya Homo Deus mengungkap bahwa hari ini lebih banyak orang meninggal karena obesitas daripada kelaparan. Hari ini lebih banyak orang meninggal karena kriminalitas daripada perang. Nah, ini jadi dia melihat bahwa era kita sekarang itu era yang paling damai, yang kemudian paling sejahtera dan juga paling sehat karena tidak ada wabah yang mengganggu, menghancurkan sebuah peradaban besar secara dramatis. Namun hari ini kan kita melihat pandemi yang begitu besar, yang global levelnya, dan apakah peradaban manusia ini akan terus berlanjut atau tidak? Apa kuncinya yang bisa menjawab ini?
kita hadirkan di sini ada Mas Indi. Mas Indi ini menarik seperti saya ungkapkan tadi bahwa hal menarik dari Harari adalah bagaimana dia mencoba membongkar ya pikiran kita bahwa sebenarnya banyak hal di dunia ini tidaklah faktual, adalah fiksi yang kemudian kita sepakati bersama-sama menjadi sebuah kebenaran. Ini bahasa saya. Misalnya begini, kita tahu bahwa kertas itu tidak berharga banyak, tapi ketika kertas itu dicetak oleh Peruri menjadi selembar uang 100.000, dia akan sangat bernilai. Ini adalah sebuah fiksi yang kita percayai, yang kita bentuk, dan kita legitimasi menjadi kebenaran hari ini. Dan mungkin Mas Indi akan mencoba membongkar kita sedikit banyaknya, bagaimana membedakan antara realitas dengan fiksi ini. Dan silakan Mas Indi, kalau ada presentasi juga silakan. Ya, terima kasih. Saya nggak ada presentasi, tapi mungkin ingin memperkuat beberapa topik diskusi sebelumnya. Jadi kita sudah lama, sebetulnya begini, sebetulnya fakta-fakta tadi itu yang disampaikan dari Harari mengenai sebetulnya lebih banyak orang mati dari obesitas daripada kelaparan, itu udah fakta. Ini akibat dari modernisasi ya. Sebagian banyak orang mati karena usia lebih ketuaan daripada penyakit menular, dan juga lebih banyak orang mati karena bunuh diri daripada di perang. Ini karena banyak hal, itu termasuk juga cooperation. Jadi tidak ada perang. Kita bisa juga tahu, kita harus berterima kasih bahwa ASEAN, Asia Tenggara ini adalah wilayah yang paling aman selama 30 tahun terakhir dibandingkan dengan wilayah-wilayah Timur Tengah atau mungkin di Latin Amerika ya. Ini kita bisa tahu bahwa sekarang paling tidak 10 negara ASEAN tidak saling berperang. Itu sudah bagus. Tapi yang kayaknya masih kurang adalah cooperation. Jadi meskipun kita ada asosiasi tersebut, kita masih belum bisa mencari sebuah makna atau ada leadership di sebuah kerjasama tersebut. Sehingga terbukti di saat sekarang ASEAN baru saja hari ini bicara mau memberikan bantuan dana untuk membantu krisis ekonomi yang sudah dimulai. Jadi sebetulnya tingkat kerjasamanya, kita bisa bicara tingkat kerjasama di level internasional antara PBB dan WHO pun juga berantakan sama sekali kan. Kita bisa melihat bahwa Taiwan yang mempunyai prestasi baik tidak diakui oleh WHO. Kenapa? Karena Taiwan bukan anggota PBB. Itu kan sepele sekali ya, tapi itu kenyataannya bahwa apa yang kita lihat itu sebenarnya dimainkan oleh story, dongeng politik. Kenyataan yang kita pahami sekarang ini adalah kenyataan yang kita buat sendiri sebetulnya. Contoh, mungkin cara paling bagus adalah untuk mengambil kenyataan atau cerita yang kita dengar bahwa kebetulan di sini ada Elok yang tinggal di Norwegia dan Pak Sukono yang putrinya tinggal di Norwegia juga, mungkin bisa kasih pendapat bahwa di antara negara-negara maju yang mempunyai kemampuan teknologi sudah menuju kepada dataism tadi ya, Awi ya, kita bisa bicara teknoism atau dataism yang diagak. Sebenarnya negara-negara Eropa sudah ke arah sana sehingga mereka merasa nyaman. Contohnya Swedia adalah satu negara yang paling santai di Eropa dalam hal lockdown. Bukan berarti santai tidak ngapa-ngapain, tapi karena mereka punya infrastruktur yang kuat, mempunyai data yang kuat mengenai traceability kasus, dan juga mempunyai fasilitas yang kuat mengenai jumlah tempat tidur ICU dan lain-lain. Sementara kita tidak, ya. Kita sekarang masih dalam tahap terus terang sebagai peradaban tadi masih di deism menuju belum sampai technology revolution mungkin ya, Awi ya. Kita masih di sana. Jadi kalau kita melihat faktanya adalah cooperation akan susah karena semua berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Disitulah pentingnya ada bentuk-bentuk cooperation yang lebih spesifik mungkin. Tidak perlu cooperation, mungkin Harari benar bahwa perlu ada cooperation yang lebih baik, dan dia benar bahwa tidak adanya leader di saat Amerika sekarang
kata kepada dunia bahwa I am first, me first. Nah, di saat dia bilang me first sebagai seorang leader, maka semua nggak ada yang mau ngikutin kan. Sekarang semua kan buat me first. Mana sini kalau ada masker buat saya dulu, sini ya kan, jangan kasih Kanada dulu. Nah itu kan artinya buktinya bahwa dia tuh belum siap untuk berkolaborasi. Sehingga kita perlu berpikir lagi, apakah perlu ada yang namanya bioregionalism gitu untuk kooperasi seperti ini? Apakah faktanya adalah jangan sampai kita terlalu terbuai bahwa apa yang menjadi global movement itu benar, karena mungkin tidak benar, karena development stages, development phases, tingkat kemajuan pembangunannya berbeda-beda. Kita bisa lihat sendiri di Eropa sendiri, Eropa Utara jauh berbeda kondisinya dengan Eropa bagian selatan seperti Italia yang lebih lower economic. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah kepada kita semua adalah global cooperation yang seperti apa yang sebetulnya perlu dilakukan apabila tadi Harari menyampaikan tersebut. Apakah kita hanya perlu regional cooperation? Nah, yang berikutnya adalah apakah kita masih harus terus berharap kepada superpower untuk menjadi pemimpin dalam cooperation tadi? Apakah sudah kita lupakan aja, kita fokus kepada ASEAN konteks di mana penyebaran infeksinya jauh bisa lebih tertangani apabila kita berkooperasi dengan penduduk sejumlah 600 juta ya. ASEAN itu sekarang 600 juta, jadi cukup besar lah. Dan yang berikutnya saya tanyakan adalah dengan faktor trust tadi, kepercayaan, apakah kita benar-benar bisa percaya dengan negara lain di saat tidak terlalu lama, mungkin beberapa bulan yang lalu kita masih melihat bahwa kekuatan militer semakin ditingkatkan antara ASEAN dengan China, antara Amerika dengan negara-negara Pasifik. Dan sekarang kita mau bicara mengenai trust, tapi tetap memperkuat senjata, itu kan kayak oksimoron ya. Ibaratnya, oh I'm gonna trust my neighbor, but I'm gonna sharpen my knife, ya kan? Itu kan kayak sebenarnya sesuatu yang bertentangan dengan semangat tadi. Dan yang berikutnya adalah, kalau kita mau agak sedikit philosophical, apakah longevity, umur panjang dan sehat itu adalah sesuatu yang mulia? Di saat kita melihat bahwa tadi ada yang namanya dataism, yang sebenarnya siapapun yang bisa mendapatkan akses untuk data mengenai kesehatan dirinya, dia juga bisa mendapatkan akses untuk memperbaiki atau memperpanjang umurnya. Kita tahu bahwa di bukunya Harari disebutkan Angelina Jolie sudah melakukan DNA test dan di mana dia bisa memprediksi bahwa kira-kira 20 tahun lagi dia akan mempunyai kanker payudara. Sehingga yang sudah dilakukan adalah melakukan treatment yang nilainya ratusan ribu dolar di awal untuk mencegah dia agar tidak mati 20 tahun lagi. Nah, ini kan sebuah hal-hal yang hanya dikuasai oleh orang yang punya data ya, bukan saja mengenai sebuah negara, cuman individual pun sekarang bisa berbuat itu. Mereka bisa mendapatkan akses kepada hal-hal yang bisa memperpanjang umur, bisa mendapatkan akses untuk kesehatan yang lebih lanjut. Dan juga sekarang kalau kita bicara mengenai vaksin polio itu sudah ada lama, tapi baru beberapa tahun lalu polio diselesaikan di dunia. Dan kita mau bicara mengenai vaksin untuk COVID-19, saya rasa mungkin baru 20-30 tahun lagi akan ada vaksin untuk seluruh penduduk dunia secara adil ya. Jadi ini kita harus siap-siap bahwa kenyataannya adalah kita harus, we have to rely on ourselves, we have to rely on regional cooperation, dan juga kita harus juga siap mental. Kalau kita bicara mengenai mindfulness, konsep yang dipahami oleh Harari, jadi saya ikut Vipassana mungkin 7 tahun lalu ya. Jadi saya masih junior lah. Dia itu sudah 20 tahun dan dia setiap hari minimum 2 jam, minimum 2,5 jam dia meditasi. Kalau saya masih level 30 menit kali 2 setiap hari lah. Nah, di situ sebenarnya bisa melakukan latihan mindfulness atau apa ya? Awi, bahasa Indonesianya mindfulness apa ya? Kesadaran penuh.
Sadar penuh. Ya. Nah ini kan sekarang sebenarnya ilmu yang sebetulnya yang ingin ditawarkan oleh Harari bahwa dengan cara dia bisa menulis buku seperti ini, mudah-mudahan semua sudah pernah baca minum satu bukunya ya, bahwa dia bisa memisahkan apa yang menjadi sifatnya faktor emosional dibanding dengan faktor fakta. Sehingga dia bisa menulis dengan lugas, menyirat makna-makna secara garis besar maupun secara detail. Nah ini sama, ini sekarang kita sedang ditantang nih. Contohnya seperti tadi yang saya bicarakan, kita bisa nggak memisahkan masalah feeling yang mengenai, ya memang jumlah orang yang mati lebih banyak mungkin saat ini di Swedia dibanding Norwegia yang lebih lockdown lebih terat. Tapi kita ngelihat secara keseluruhan, harapannya Swedia adalah dalam setahun ke depan 40% warganya akan kebal dibanding warga Norwegia yang 1 tahun lagi hanya 10% yang kebal. Nah, hal-hal seperti ini kan fakta ya, fakta sains yang kita harus coba untuk pahami dengan mengesampingkan faktor rasa takut. Jadi kita kan sekarang kita semua memikirkan COVID ini bukan karena virus loh, tapi karena takut mati, bener kan? Kita semua takut mati. Tapi karena rasa ketakutan inilah yang sebenarnya membuat kita jadi bereaksi tanpa kita mau meluangkan waktu untuk membaca lebih lanjut dari bermacam-macam sudut pandang. Apabila kita bicara kepada ahli epidemiologi, hal ini adalah hal yang sangat kompleks. Apabila kita bicara kepada orang ahli testing, saya juga baru baca hari ini, mengenai testing itu tidak sepenuhnya 100%. Ternyata orang bisa dites false positive. Dan ternyata masih ada keraguan mengenai akurasi tes tersebut. Nah, hal seperti ini kan harus didahulukan ya daripada sebuah administrasi kesehatan nasional mendahulukan kepentingan politik daripada fakta-fakta seperti itu gitu. Nah, ini yang menjadi sorotan Harari bahwa banyak sekali data-data yang dipakai WHO pun adalah data-data yang belum dilakukan peer review gitu. Sebagai contoh, PCR test itu sebenarnya masih 80% penuh dengan false positive gitu. Nah, ini kembali kepada kesiapan infrastruktur, kesiapan mental. Nah, kalau untuk saya sendiri ini agak sedikit pribadi ya. Saya dengan istri saya dan anak-anak kita selalu setiap hari bicara mengenai how to manage this fear. Dan kita bilang, ini sekarang selama belum ada vaksin, kita harus ambil kenyataan. Kenyataannya adalah one of us will get it within the next 1 year. Saya harap teman-teman nggak ada yang setuju, ada yang nggak, tapi ini kenyataannya. Selama belum ada vaksin, salah satu dari kita akan kena. Dan untuk saat ini, faktanya adalah 80% akan mild case. Ya. Dan apabila mild case, ada 20% yang mungkin perlu masuk rumah sakit. Dari 20%, mungkin 1/4-nya akan kritis. Dari yang kritis tadi, mungkin 1/5-nya akan meninggal. Nah, artinya kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa fakta bahwa ini bukan death sentence. Ya, ini adalah pandemi. Betul, ini sudah merugikan banyak pihak dari segi material maupun emosional. Tapi dampak dari yang seperti Harari bilang, lockdown yang terlalu lama juga akan mengakibatkan banyak faktor. Contohnya sebagai loneliness. Loneliness itu adalah masalah besar di Singapura. Jumlah orang yang bunuh diri itu cukup banyak, termasuk anak-anak muda dan orang tua. Faktor dari tidak dapatnya akses kepada hubungan sosial dynamics itu juga sangat besar dampaknya terhadap kesehatan. Jadi sebetulnya memang sejauh apa sih sebuah negara itu harus melakukan lockdown? Itu yang sudah menjadi pertanyaan. Jangan-jangan Indonesia juga tidak salah, karena memang kebutuhannya adalah kebutuhan sosial ya, sehingga memang lockdown itu mungkin bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh semua bangsa, tergantung dari kesiapan masing-masing. Jadi itulah, saya rasa saya ingin semangatnya Harari adalah melihat semua ini dari fakta gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa kepada arus emosi massa, arus emosi dari lingkungan sekitar yang penuh ketakutan. Jangan sampai kita terlalu bersikap vigilante. Vigilante itu artinya apa ya?
Jangan sampai kita seperti zaman Nazi, di mana di saat Nazi bilang, kalian punya tetangga yang Yahudi apa enggak? Kalau enggak tolong laporin. Ya kan sama kan? Kita kalau kita sekarang jadi kesannya kalau kita curiga sama orang nggak pakai masker, terus kita laporin polisi, kok kita jadi begitu ya? Kok kita jadi sekarang menjadi orang yang tidak rasional lagi dengan adanya rasa takut ini. Nah ini kembali lagi bagi yang belum berkesempatan baca buku Harari, saran saya sih baca bukunya dari Sapiens, kemudian Homo Deus, dan yang ketiga baru yang 21 Lessons, karena urut-urutannya begitu untuk bisa melihat bahwa progression-nya manusia adalah ke arah situ. Saya rasa itu dulu. Apabila ada yang mau menjawab pertanyaan terbuka tadi, ini kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Indi. Untuk yang baru datang, saya harapkan matikan video kecuali bicara. Saya izinkan bicara. Dan bagi yang belum tahu, di sini ada chat box namanya. Mungkin di kanan, di bawah juga ada chat box. Ada tulisan chat. Teman-teman bisa klik itu. Di sana ada menu raise hand untuk bagi yang mau bertanya. Atau kalau nggak mau bicara, silakan mengetik, silakan disampaikan di chat box juga bisa, biar saya baca. Ada yang ingin bicara atau berkomentar, bertanya saat ini? Silakan Mas Haikal. Terima kasih untuk presentasi yang menarik, Mas Awi dan Mas Indi ya. Pakai video ya, Mas Arfi ya? Silakan, biar kenal. Oh, oke. Ya, Haikal, oke. Iya. Tadi aku menarik sebenarnya ketika bicara. Jadi Mas Awi tadi kan udah memaparkan bahwa dia juga kritis sama Harari. Ketika Harari bicara cooperation gitu kan. Ini nggak mendarat istilahnya tadi Mas Awi. Maksudnya, dan itu saya dapatkan lagi lebih di presentasi Mas Indi soal model operationnya seperti apa gitu. Nah ini juga jadi kegelisahan saya ketika saya baca artikelnya kalau nggak salah di New York Times. Pertanyaan saya adalah sebenarnya gini, saya malah ngelihatnya gini, selama ini kehadiran teknologi misalnya kayak internet itu kan dulu utopianya akan menghancurkan sekat-sekat negara, sekat-sekat identitas, sekat-sekat budaya. Tapi yang terjadi kita lihat saksikan dalam mungkin 2-3 dekade terakhir sejak teknologi ini masif di dunia, kan yang sebaliknya ya ada gelombang konservatisme gitu. Gelombang yang justru ada keinginan untuk kemudian memperkuat identitas lokal. Bahkan globalisasi sendiri seringkali dituduh misalnya melahirkan pemimpin kayak Donald Trump, kayak Modi di India gitu kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya di mana masalahnya? Maksudnya kalau memang ini adalah kooperasi, tadi pertanyaannya adalah kooperasi seperti apa? Saya kira pasti secara normatif kita akan jawab kooperasi yang menempatkan diri kita sebagai human race. Kalau dari presentasi 2 orang tadi kan saya ngelihat Harari itu selalu melihat dirinya sebagai bagian dari umat manusia kan. Ini yang nggak pernah kita saksikan bahwa ada pandangan kita tuh bagian dari sebuah ras yang nama human race gitu ya, human race. Kita selalu ngelihat sebagai orang Indonesia, orang Amerika, orang Korea atau orang Islam, orang Kristen, Nah, pertanyaannya dalam praktisnya itu akan seperti apa? Misalnya, apa kita harus mendukung jenis politik yang bagaimana, yang mungkin bagi saya ini jadi penting ketika kita memikirkan dunia pasca corona. Model pemerintahan seperti apa, dunia ideologi politik seperti apa yang bisa menopang kita menduduki dunia yang lebih baik. Mungkin itu sih yang jadi concern saya. Saya tahu mungkin Harari nggak masuk sejauh itu, tapi nggak apa-apa ya kalau kita usulkan diskusi gitu. Terima kasih Mas. Sip, terima kasih Mas Haikal. Saya pikir ini bukan seminar ya, dan kita tidak punya narasumber. Nanti silakan yang lain bisa komentar, atau Awi atau Mas Indi silakan komentar nanti.
Awi atau saya boleh komentar ya. Nah, ya, ini silakan yang, Mas. kalau kita kembali ke spiritnya Harari, apa ini kan kita melihat we need to see things as it is, not the way we imagine it. Sebenarnya dia juga sedikit ambil masukan dari Sadhguru. Virus itu nggak pengen bunuh kita sebetulnya. Virus only wants to survive. Kalau misalkan masih ada perdebatan apakah ini makhluk hidup atau is a DNA or a program. Tapi intinya adalah hanya saja kita belum siap untuk menerima keberadaan virus di badan kita. Ya, ini apa adanya ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengetahui bagaimana supaya kita tidak menolak benda ini. Karena dalam human evolution itu kita dalam badan kita saat ini itu ada virus, ada bakteria, 80% DNA kita itu masih sama dengan DNA bakteri. Dan hanya 20% DNA kita terdiri dari yang human specific DNA, mRNA. Nah, hal-hal seperti ini kita lupakan. Kita memakai ini sebagai, oh virus ini musuh kita. Dan tadi kita akan kembali ke Haikal tadi, coexistence kan. Sekarang kita bagaimana kita menggunakan sains untuk memahami bahwa virus and bacteria and microorganisms are part of our coexistence. Nah, ini ilmu virus juga sebenarnya masih muda sekali, kurang dari 100 tahun ya, umur pengetahuan mengenai virus. Kalau bakteri mungkin agak lama. Sehingga memang di sinilah pentingnya kita mempunyai tadi data bahwa kita mengetahui di saat kita punya program yang jelas mengenai DNA seperti apa, kita bisa tahu apabila ada DNA-nya atau RNA-nya virus yang kita belum kenal, kita bisa beradaptasi gitu. Dan masalahnya, who has access to this? Apakah orang-orang elit? Apakah ini harus istilahnya demokratisasikan gitu. Kira-kira seperti itu Haikal kalau boleh ya, mengenai coexistence pernah dibahas oleh Harari saya lupa di buku yang kalau nggak salah buku mengenai evolusi ya, mengenai fungsi mikroorganisme sebagai keberadaan manusia. Terima kasih. Ada pertanyaan juga dari Mas Sujud. Silahkan Mas Sujud. Aku boleh tanggapi dulu atau nunggu lain, Vi? Oke, silakan tanggapi dulu. Nah, Mas Sujud sabar langsung ya. Aja ya. Oke. Thank you banget Haikal, cukup kritikal. Benar memang yang kamu katakan bahwa memang mengapa teknologi informasi yang seharusnya bisa mengikis kesenjangan, kemudian memperbanyak katakanlah kesejahteraan gitu ya, konektivitas, malah sekarang justru melahirkan katakanlah disalahgunakan gitu ya oleh beberapa kelompok-kelompok tribal, sektarian, populis gitu ya untuk memenangkan kepentingan politiknya. Ada banyak analisis soal itu, tapi yang jelas bahwa memang kalau kita lihat mungkin kasus yang paling gede adalah Cambridge Analytica ya, di mana persepsi orang atas satu pandangan politik itu bisa dipetakan dan itu bisa untuk dikatakanlah dibuat bahan untuk membuat satu kampanye politik yang dia tahu kalau mengusung beberapa paham-paham sektarian justru malah memenangkan. Dan ini memang satu misuse ya. Kalau kita lihat Ian Bremmer itu sangat detail. Maka saya merekomendasikan untuk kita nanti kapan-kapan buka atau baca bareng-bareng Us versus Them, The Failure of Globalism. Jadi bagi dia globalisasi itu berhasil. Globalisasi itu adalah movement barang, pengetahuan, konektivitas, transportasi. Itu membuat 1 billion bagi dia ya orang di dunia itu mendapatkan pendapatan ekonomi yang cukup sejahtera gitu ya. Mungkin juga sisi positifnya diangkat sama Harari dalam buku-bukunya bahwa sekarang kita bisa bahkan mati bukan karena kelaparan tapi kebanyakan makan dan sebagainya. Itu globalisasi itu katakanlah dirayakan, orang pada mendapatkan keuntungan dari akses kelompok-kelompok yang membuka border, membuka pasar dan sebagainya. Yang disalahkan adalah globalism atau paham tentang globalisasi atau isme atau paham yang bagaimana globalisasi itu berjalan. Ini yang keliru sebenarnya. Orang-orang yang sering kumpul di Davao, forum-forum ekonomi di Davao, yang kemudian menjadi sangat diskriminatif
memeta-metakan negara. Indonesia masuk dalam satu kelompok di G20 katakanlah, di mana struktur negara industri, negara berkembang itu diatur di sana, didesain di sana, dan ini yang akhirnya ada semacam yang tadi saya bilang malah tidak bijak. Jadi kebijakan itu dasarnya adalah kebijaksanaan, tapi nggak bijak. Mereka mau memenangkan kepentingan dalam negerinya, me first diplomacy, Amerika first, Brexit gua nggak mau. Kalau kita lihat konteksnya, kenapa itu terjadi, itu ada kaitan satu fakta dengan kejadian yang lainnya. Misalkan kenapa Arab Spring kemudian disusul dengan krisis di Timur Tengah ya, akhir-akhir ini kemudian mereka kalah perang sebenarnya di Syria dan di Irak dan sebagainya. Ada ISIS. Kemudian mereka ada banyak sekali gelombang pengungsi di sana, akhirnya menutup diri, menyebabkan menjadi justifikasi xenofobia, anti-imigran, melahirkan debat tentang Brexit, melahirkan sosok macam Trump, di mana dengan sangat gampangnya memicu apa yang disebut sebagai perasaan benci terhadap yang lain, karena like and dislike itu bisa diketahui dari akses kita terhadap dunia kita, engagement kita di internet gitu. Jadi kita seolah-olah menghadapi Google yang plain, kosong. Itu kita ada satu buku, saya lupa penulisnya, tapi Everybody Lies. Jadi semua orang tuh bohong, kecuali sama makhluk yang namanya Google ini, kosong, polos. Kita mau nyari apa aja di situ. So, kita bisa bohong sama istri, bohong sama kakak, adik, orang tua, tapi kita selalu jujur tentang apa yang mau kita. Nah, di sana bisa disalahgunakan. Maka kalau saya boleh usul, ini memang penataan atau governance atas data, agregasi data atas diri kita, perilaku kita, itu harus benar-benar dikelola secara demokratis. Jangan sampai data-data yang secara sadar ataupun tidak kita berikan melalui klik kita, bahkan jempol kita, itu disalahgunakan, termasuk juga medical record kita, gitu yang tadi saya sempat singgung dalam virus. Ini mungkin kepemimpinan yang sudah usang mengandalkan superpower, itu malah justru udah obsolete atau udah usang ya. Mungkin kita ngelihat justru sekarang pemain-pemainnya ada di sini, Southeast Asia, East Asia gitu, yang lihat katakanlah Cina mesti dikritik soal apakah dia transparan soal informasi, jumlah mayat, jumlah dan sebagainya. Tapi secara aktif Cina mau membantu gitu ya. South Korea dia sangat open, Taiwan kita lihat. Malah negara-negara yang basisnya individualistik kelabakan semua. Kita mungkin ada banyak sekali orang-orang yang juga kelaparan, yang kesusahan akibat krisis. Tapi mungkin kerja gotong royong kita masih ada. Di Inggris misalkan, udah 10.000 orang mati gara-gara ini. Artinya mereka kelaparan, nggak ada tuh etos untuk saling menolong dan sebagainya. Memang jangan-jangan ada modal-modal kultural, ada modal-modal pemimpin yang harus kita tunjukkan gitu. Nggak harus nunggu Amerika mimpin lagi atau kita mulai. Jadi Indonesia juga negara yang cukup signifikan untuk bisa menggunakan ASEAN-nya gitu, kalau tadi Mas ini ngomong ASEAN. Oke, Mas Awi, kita kasih kesempatan yang lain untuk bertanya atau berkomentar. Ada Mas Sujud Dartanto di sini. Halo Mas Sujud. Halo Mas Sujud. Ya, sepertinya lost in action. Ada Mas Adit juga, silakan Mas Adit. Ya, terima kasih Bung Arfi. Yes. Agak gelap aja nggak apa-apa. Ya, Mas Sujud antri dulu ya. Oke, baik. Apakah teman-teman sudah membicarakan kita itu zaman yang sangat menyenangkan, dan kita seringkali menemukan perubahan-perubahan yang begitu cepat ya. Contohnya mungkin saya sama Arfi dulu pegang HP pertama baru zaman kuliah gitu. Nah, sekarang anak-anak kita belum sekolah udah pakai HP. Jadi ini sebuah zaman, sebuah era yang orang sangat dimanjakan. Dan ketika ada sebuah krisis global seperti ini, kemudian kita semua seakan-akan ketakutan ketika kenyamanan itu direnggut ya. Kenyamanan itu direnggut dari bubble kita, dari zona nyaman kita.
Kemudian untuk yang kedua, mungkin saya ingin urun rembuk soal konteks di Indonesia, terutama soal agama. Di Korea, pandemi meledak karena ada klaster gereja. Kemudian di Malaysia meledak karena ada pengajian jemaat tabligh. Dan beruntungnya Indonesia punya keduanya itu. Kita punya klaster-klaster gereja, kita juga punya banyak-banyak masjid atau jamaah yang tetap bebal untuk melaksanakan ritual-ritual mereka. Nah, ini terutama menjadi satu PR ya di bangsa kita, kultur kita. Itu terkait misalnya di Cina, di Eropa, di Italia, di Amerika, bahkan tidak ada masalah ketika pasien COVID meninggal. Pemerintah mengambil alih dan dikuburkan. Tapi kalau di Indonesia ini kan jadi masalah gitu untuk bagaimana merawat atau menguburkan sanak keluarga yang meninggal. Bahkan saya pernah ikut semacam webinar ya beberapa hari yang lalu, pembicaranya seorang dokter forensik Rumah Sakit Polri. Banyak pertanyaan yang diulang, intinya adalah pertanyaannya adalah berapa lama jenazah yang sudah dikuburkan, jenazah yang positif COVID yang sudah dikuburkan, boleh dipindahkan ke makam yang lain. Dari situ saya mengambil semacam fenomena bahwa banyak masyarakat yang ingin mengambil jenazah keluarganya sebelumnya karena pemakaman alur atau di Pondok Rangon. Nah ini problem yang mungkin tidak terlalu banyak dihadapi di negara maju, tapi sangat khas di Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana kita mendorong agama ini menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kalau saya membaca Harari kan Harari agak sinis dengan fiksi agama ya, wabah Black Death itu sekian abad tidak bisa dipecahkan karena para pemuka agama tidak bisa menemukan formulasinya. Tapi kemudian cepat sekali diatasi ketika saintis menemukan mikroskop dan itu ada bakteri. Nah, sekarang paling enggak di Indonesia agama menjadi modal sosial. Bagaimana agama menjadi bagian dari solusi, bukan jadi bagian dari masalah. Mungkin seorang ketua MUI tidak bisa menciptakan vaksin, tapi seorang ketua MUI seharusnya bisa mengarahkan bagaimana masyarakat bersikap. Terus yang terakhir, ngomong solidaritas global, saya agak mengutip Harari juga bahwa dunia global agak jor-joran ketika menghadapi musuh yang tidak nyata, yaitu terorisme, di mana Amerika kemudian mengeluarkan banyak uang untuk mengatasi terorisme itu, termasuk spending uang di Indonesia, di Timur Tengah. Dan ketika ada masalah yang pandemi ini, seakan-akan sudah tidak ada duit lagi yang cukup untuk mengatasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membuat solidarisme global? Apakah kita Indonesia mendorong di ASEAN, leadership di ASEAN? Saya paling susah kita bersatu bersama, karena apa yang kesamaan kita sih di negara-negara ASEAN ini, kita punya common thing apa, kita punya kesamaan apa. Karena kita dengan Filipina berbeda, kita Muslim, mereka Katolik. Yang paling dekat kita dengan Malaysia, itu malah kita yang paling sering ribut gitu. Jadi ASEAN ini kok saya agak pesimis, bisa menjadi semacam leadership bersama secara bersama-sama kita mengatasi apapun masalah di dunia ini, termasuk soal pandemi. Dan terakhir, vaksin, saya pribadi tidak terlalu berharap soal vaksin, karena pembuatannya juga masih lama. Terus vaksin juga diteliti di Cina atau di Eropa dengan strain DNA yang berbeda dengan kita, orang Asia, jadi kayaknya juga nggak cocok-cocok amat. Seperti vaksin flu juga, efektivitas buat kita juga nggak terlalu tinggi. Seandainya vaksin ditemukan, kemudian diproduksi massal, berapa banyak sih yang bisa diproduksi? Dan siapa yang akan mendapatkan barisan pertama disuntik vaksin itu? Ya, kalau di Indonesia misalnya kebagian 10.000 vaksin, ya pasti sudah habis buat keluarga presiden, pas pampresnya, DPR, dan rakyat jelata, paling tidak seperti kita-kita yang berkumpul ini, mungkin di barisan terakhir. Itu teman-teman, terima kasih Bang Arfi kesempatannya untuk terima kasih Mas Adit.
atas pertanyaannya. Jadi Mas Adit sepertinya menyarankan kita berada pada situasi normal yang baru. Tidak perlu menunggu vaksin, artinya ya kita harus memproteksi diri seperti ini. Harus pakai masker keluar rumah, tidak bersentuhan dengan orang lain, dan social distancing setiap waktu artinya. Kalau tidak mau terkena penyakit, karena belum ada vaksinnya. Saya malah tersirat seperti itu. Apakah ada yang mau menanggapi, atau kita buka tanggapan berikutnya ya? Ya, buka lagi dari Awi mau bicara? Yang tadi mau ngomong, kita persilakan dulu, tadi kan di Slato. Oke, Mas Sujud. Sujud ya. Mas Sujud Dartanto, silakan Mas. Bisa mendengar suara saya? Siap. Mau pakai video juga nggak? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya kira ini perbincangan yang cukup menarik terkait buku dari Harari, dan saya kira memang dia tanda petik adalah juru bicara zaman ya. Sebagai juru bicara zaman, tesis atau pandangan-pandangan juga menurut saya sangat menolong. Tadi sudah dikupas sangat baik oleh Mas Daniel dan Mas Indi. Dan kebutuhan kita untuk sekarang, minimal untuk manusia yang ingin survive ke depan, itu dia pasti kembali pada insting paling dasar, yaitu how to survive, dan bagaimana kita menjadi survivor ke depan. Nah, Harari sendiri sangat percaya pada keunggulan manusia, yang mungkin ini kalau misalkan kita teringat pada gagasannya Nietzsche, menjadi manusia yang super, menjadi Ubermach. Jadi dia ingin menjadi manusia yang paripurna, dan bahkan dia lebih radikal lagi. Ke depan manusia itu bahkan bisa mengatasi kematian. Tadi sudah disinggung oleh Mas Indi, sangat menarik sekali. Nah, ketika ada virus seperti ini dan menjadi pandemi dan menjadi virus global, saya ingin bertanya di forum ini, apakah ide dari Harari tersebut masihkah bisa dipertahankan ketika kita melihat bagaimana akhirnya virus ini kemudian justru menghilangkan utopia kita terhadap manusia yang akan gemilang mencapai statusnya paripurna. Nah, terkait dengan itu juga mengenai big data atau kemampuan algoritma dalam mendeteksi kelebihan dan kelemahan manusia. Sejauh manakah peran dari algoritma ini bisa kemudian menolong dalam situasi saat ini? Apakah ini akan menjadi solusi satu-satunya? Dan tadi penanya sebelum saya itu juga sudah memberikan catatan kritis bagaimana agama di sini kemudian seolah-olah direduksi atau kemudian disubordinasi oleh sains di sini. Saya menyisakan pertanyaan terakhir nih, Mas Indi. Terus terang saya punya keingintahuan, si praktik meditasi itu sebenarnya gimana sih? Kok bisa Harari kemudian memisahkan antara mana yang fakta dan mana yang fiksi dalam proses dia berkarya? Terima kasih, Mas moderator, Mas Arfi, terima kasih. Terima kasih, Mas Sujud. Silakan Mas Indi atau Mas Awi langsung menanggapi, atau ada yang lain, silakan. Boleh saya dulu, Mas Indi? Nggak apa-apa? Antri dulu ya, Pak Sungkono nanti bertanya ya, habis ini ya. Oke. Ya. Saya tertarik tadi sama Mas sebelumnya ya, mohon maaf tadi saya lupa Mas Sujud. Sebelumnya saya Mas siapa? Mas Adit. Mas Adit ya, saya banyak sependapat dengan Mas Adit ya, dengan observasinya yang cukup detail menurut saya juga soal-soal ya, virus dan sebagainya. Yang saya ingin tanggapi adalah soal rasa pesimis tadi tuh, tentang bagaimana kita kok kayaknya susah ya ngebangun kerjasama global tuh yang kayak gimana. Jangan-jangan kita memang nggak ada dalam satu situasi yang sangat kompleks sehingga kita nggak ngerti dari mana kita memulainya. Itu mungkin yang membuat kita sangat akhirnya kecampur antara persoalan, antara
behavior kita terhadap negara tetangga, kemudian ngamatin orang-orang, perilaku, sehingga kompleksitas itu makin ruwet. Jadi jangan-jangan persoalan kita adalah kita sekarang harus katakanlah lebih jelas ya dan terpilah-pilah misalkan. Sekarang kalau kita mau ngomong soal menghadapi virus corona misalkan, coba kita ngomong soal kesehatan. Itu jadikan entry point dan itu benar-benar yang tadinya dalam bukunya Harari yang Homo Deus, udah selesai tuh yang namanya epidemik bisa diselesaikan. Kita pasti menang. Dia selalu bilang seperti itu. Kemudian bahkan kalau dia tadi ngomong soal 3 persoalan, soal kelaparan, soal wabah dan soal kekerasan atau perang, itu udah lewat sebenarnya persoalan-persoalan itu udah bisa diatasi dengan kemampuan manusia. Nah, sekarang jangan-jangan kita harus lebih spesifik. Kalau memang masalahnya kesehatan, kita lihat ada sekitar mungkin ratusan juta orang-orang yang tidak punya sistem kesehatan, proteksi kesehatan ya, entah itu dari privat maupun dari negara, BPJS atau asuransi. Udah banyak sekali penduduk dunia ini yang nggak punya jaminan asuransi. Mungkin di situ kita mulai menginisiasi satu standar kesehatan global atau universal healthcare misalkan, ada yang ngomong universal basic income (UBI) atau mungkin untuk pelayanan ya universal basic service. Ada banyak ide-ide yang sudah ada yang bisa kita turunkan sebenarnya. Tapi oke, kita mungkin mulai dari yang kesehatan dulu. Bagaimana kita dirasa sangat pede terhadap kesehatan, nyatanya begitu ada satu pandemik ini, ada satu ilmuwan Prancis namanya Jacques Atlas, saya lupa, Jacques nanti dia sudah memprediksi 10 tahun yang lalu bahwa kemungkinan pandemik ini sangat kecil, sekecil itu, tapi begitu besarnya risikonya sehingga dia Jacques Attali ya, begitu besarnya dampak damaging-nya sehingga ini perlu diantisipasi. Maka dia sekarang menjadi terkenal gara-gara dia sudah memprediksi. Nah, jangan-jangan kita sekarang kemampuan kita mengorganisir untuk membentuk satu resilient global tidak sekedar ekonomi tapi kesehatan. Mungkin negara-negara yang kaya atau welfare state gitu, itu akan lebih resilient. Tapi lihat negara-negara yang kayak Indonesia misalkan atau negara-negara tetangga kita, CLMV country ya, Kamboja, Laos, Vietnam atau mungkin Filipina gitu ya, tetangga kita juga Timor Leste gitu ya, itu akan sangat dampaknya akan sangat turunnya akan panjang. Mungkin yang ingin saya dorong adalah bagaimana kita mungkin dalam skala regional dulu mendorong satu mekanisme proteksi kesehatan regional di mana Jokowi bisa kok mensubsidi 3 bulan electricity, berarti memang ada duit sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau fokus pada satu tindakan sehingga semua orang itu terproteksi kesehatannya dan ketika kita sekarang ada BPJS sehingga mungkin semua orang masalahnya adalah itu cara applying atau dilaksanakan itu sangat masih nasionalis based regime ya. Bukan warga negara Indonesia nggak dapat BPJS. Ini yang harus kita ketahui. Gimana kita membangun suatu makanya disebut universal basic ya, yang standar aja kesehatan kita harus punya. Nah, mungkin dari hal-hal itu kita bisa ngomong ke hal yang lebih lanjut misalkan nanti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya berkaitan dengan robotik, kemudian artificial intelligence yang mungkin mengganti tenaga kerja jadi tenaga-tenaga. Kita udah banyak sekali lah di tol kita nggak ada orang-orang itu, di parkir udah nggak ada pelayan-pelayan pakai robot dan sebagainya. Ada orang-orang yang dalam kata bahasanya hari itu ada useless class, orang-orang yang dia nggak bisa keep up terhadap beberapa ini, maka perlu ada semacam social safety net, semacam bantuan gitu ya, universal basic income, di mana dia pasti akan tergusur dari kemampuannya yang bisa digantikan oleh mesin-mesin dan robot-robot itu. Maka mungkin kita berangkat dari isu public health dulu untuk bisa membuat semacam kerjasama baik regional maupun internasional, proposal bareng tentang kalau kita mau deal dengan virus ini. Oke, Mas Awi. Satu hal yang menarik adalah dari situasi krisis seperti ini, apalagi yang levelnya, yang skalanya seperti ini, itu biasanya akan muncul sebuah inovasi baru yang akan menjadi hal yang biasa. Jadi misalnya kita melihat pada kenapa muncul sepeda. Sepeda itu muncul ketika Gunung Tambora meletus di Nusa Tenggara Barat, dan itu mengakibatkan 1 tahun
tanpa musim panas di Eropa, dan sehingga membuat kuda-kuda itu kelaparan dan akhirnya banyak untuk dijadikan bahan makanan, sehingga kemudian muncul pikiran untuk menciptakan sepeda, dan juga munculnya novel Frankenstein dari situasi seperti ini. Dan bisa jadi adalah universal basic income yang sebelumnya hanya sekedar wacana, sekedar diskusi, akan menjadi sebuah normal yang baru di pasca situasi ini, di mana setiap warga negara akan diberi uang belanja, uang tunjangan oleh negara, dan itu menjadi sebuah hal yang biasa, yang normal, dan mungkin itu yang akan terjadi. Silakan Pak Sukono, maaf. Dari tadi antri untuk bertanya. Monggo Pak, silakan di. Iya, suaranya kedengaran. Siap, mantap. Ya, baik, terima kasih Mas Arfi, Mas Daniel, sama Mas Indi nih, sama teman-teman yang lain. Kayaknya yang paling berubah di ini. Oke. Tapi saya coba ini apa yang disampaikan tadi sangat baik ya, dan betul juga baca punya Homodeus dan sebagainya. Hal yang saya pikir perlu perhatian. Pertama tadi di awal sudah dinyatakan freedom dengan security, dan hal ini kelihatan dari penanganan COVID, di mana di Korea itu freedom-nya terpaksa dihilangkan dengan melacak dari data-data pribadi melalui wearables dan sebagainya. Nah, tapi saya sepakat bahwa pada situasi yang panik, security itu lebih penting daripada freedom. Nyatanya sekarang di Jakarta juga freedom itu dibatasi, orang mau, ya tadinya nggak mau, ya. Oke, nah ini menjadi penting di mana demarkasinya, di mana batasnya antara freedom dan security, karena pada dasarnya orang tetap pengen freedom, ya. Nah, yang masalah yang kedua, yang menurut saya ini yang menarik, ini antara wisdom dan truth kebenaran. Nah, wisdom itu berdasarkan pengalaman, truth itu berdasarkan data yang ada saat ini terakhir. Nah, pada saat sekarang krisis seperti sekarang, wisdom lama hampir tidak bisa berlaku, sehingga perlu wisdom baru. Semua nggak ngerti. Dan menteri nggak ngerti juga apakah tindakannya betul. Pak Sukono, suaranya agak putus-putus Pak. Coba diperbaiki posisinya. Oke. Sekarang lebih jelas nggak ya? Atau mungkin nggak usah pakai video kali, takutnya datanya lebih bagus. Ya, silakan Pak, nggak usah pakai video supaya lebih longgar jalurnya. Ya, suara aja. Ya. Silakan Pak, lanjut. Saya matikan videonya. Keren. Ya. Mungkin saya lanjut yang kedua ya, mengenai wisdom dengan truth. Ini memang disitir juga di Harari bahwa dia mensitir tulisan Kahneman mengenai slow thinking sama fast thinking itu ya Pak ya. Wisdom itu rasanya nggak bisa berlaku sekarang karena keadaannya sama sekali baru. Kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Oke. Clear. Ya, sehingga saya setuju semua pemimpin itu bingung sekarang ini. Nah, caranya gimana cepat bisa memperbaiki, memperbarui berdasarkan data-data yang terakhir. Nah, yang menurut saya juga disinggung Mas Awi itu mengenai globalism. Kalau saya melihat di dalam tulisan Harari itu dia menyoroti soal inequality, ketidaksetaraan. Nah, ketidaksetaraan itu antara manusia super dan super. Kira-kira itu. Jadi yang homodius dengan yang tidak homodius, kira-kira gitu ya. Nah, itu ini sesuatu yang menarik karena sekarang ini arahnya dipercepat.
dulu dia baru bisa berandai-andai bahwa teknologi itu akan menghasilkan kelas-kelas elit. Tapi sekarang ini dipercepat dengan adanya ini. Nah, itu satu tantangan. Nah, itu dan itu harus sangat diperhatikan. Jadi terutama di negara-negara yang inequality-nya begitu tinggi ya. Saya tidak bicara, kebetulan ada Mbak Elo dari Norway ya. Saya tahu di negara itu sangat sosialis. Jadi perbedaan antara fasilitas dan gaji dari negeri dengan supir taksi itu nggak beda banyak. Nah, kalau di Indonesia kan beda. Dalam keadaan seperti ini yang beragam mesti dikembangkan. Nah, saya waktu Harari sebenarnya berharap dia memberikan solusi, tapi ternyata memang open ended. Jadi dia dengan ada optimis bahwa ini akan bisa dilihat manusia dan dari sejarah yang sapiens dan sebagainya itu ternyata bisa survive manusia. Jadi yang menarik sebetulnya bagaimana barangkali ada pendapat mengenai bagaimana kita sendiri bisa bersikap gitu loh, terutama di konteks Indonesia. Mungkin itu aja, makasih. Oke, terima kasih Pak Sukono, sangat luar biasa, reflektif sekali dan menggambarkan di pemikiran Harari. Ada pertarungan antara liberty dengan security, ada elit dan tidak elit yang prosesnya dipercepat hari ini. Mungkin ini sangat menarik. Apa Mas Indi ada mau komentar, Mas? Silakan, Mas. Ya, ini mungkin untuk agak sedikit ngejawab. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada lah. Ngejawab atau membantu memperkuat asumsi. Nah, di Harari disebutkan Google lebih tahu tentang kita daripada kita tahu tentang diri kita sendiri. Ya. Jadi dataism adalah kalau deism kan mempercayai truth dari yang di awang-awang ya, dewa. Nah, sementara kalau dataism kan mempercayai si teknologi mengenai makna yang truth. Jadi sekarang kita sudah melakukan itu kan. Kita sekarang udah nggak nyimpen kalender lagi. Kita sekarang udah tanya Google aja mengenai email-email kita, dia udah tahu jadwal kita seperti apa. Nah, Amazon sama Netflix, sekarang orang lagi nonton Netflix kan. Nah, Amazon dan Netflix lebih tahu tentang selera buku dan film kita daripada kita tahu yang kita sukai. Bahkan bisa memberikan saran sampai dengan keyakinan 90% bahwa karena kita nonton film A dan B, maka kita akan suka film C. Itu kan artinya luar biasa ya. Kalau kita ngomongin tadi bahwa sekarang udah mulai sebenarnya kita tanpa kita sadari, kita udah pindah loh ke dataism. Kita udah nggak nanya sama Ustadz mengenai, Pak Ustadz, saya nonton film apa yang cocok buat saya? Udah enggak loh. Kita sekarang nanyanya sama mesin itu. Nah, masalah kesehatan, kembali lagi. Sekarang kan kesehatan ini masih sifatnya, kita masih belum bisa, ada dua hal ya. Sebenarnya ada health and wellness. Sorry, ini info saya bunyi. Wellness. Nah, kita kalau masalah kesehatan fisik, kita tahu bahwa sekarang struktur DNA dan RNA itu jadi lebih penting dengan adanya virus ini, bahwa dia bereaksi dengan RNA kita dengan cocok, dan kita bereaksi sehingga kita mengeluarkan reaksi mucus dalam paru-paru yang bikin kita jadi nggak bisa napas. Itu fakta. Apakah ini menyeramkan atau tidak, itu masalah lain. Cuman faktanya begitu. Nah, masalah wellness ini yang Harari tingkatkan adalah keuntungan dia, manfaat dari dia belajar mengenai history adalah dia tetap tadi yang tadi Pak Kono sampaikan, wisdom and truth. Dia bisa melihat bahwa ya truth tadi bisa didapat dari dataism. Tapi wisdom tetap harus melihat pada history, the wisdom of making decisions, right? Mencari keseimbangan. Nah, ini sekarang yang kita belum punya adalah kita masih bingung di kita. Kita masih mencampur deism sama dataism tapi dengan cara yang agak serabutan. Kita belum bisa mempunyai kemampuan untuk memilah keduanya di saat ini. Ini masih kita dalam tahap kebingungan lah. Oleh karena itu kita masih punya wakil presiden dengan latar belakang yang bukan sains, tapi pengen ngomong tentang sains gitu kan. Nah, kalau ini dihubungkan dengan mindfulness, disinilah Harari bisa menjelaskan, dan saya juga mungkin sedikit cerita bahwa mindfulness
meditation teknik itu ada banyak. Vipassana adalah salah satunya saja yang kebetulan berdasarkan tradisi dari Pali, dari India, udah mungkin 3.000 tahun. Nah, bagaimana sih pelatihannya seperti apa? Jadi pelatihannya sebenarnya sederhana. Kita harus melakukan pelatihan minimum selama 10 hari. 10 hari ini ngapain? Tidak boleh bicara selama 10 hari, dan tidak boleh ada tatap mata dengan orang lain selama 10 hari. Bisa nggak kita melakukan itu? Kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka kita namanya belum siap. Nah, itu sangat berat ya kita, karena pertama contoh, bagaimana kita mengetahui realitas versus imajinasi kita, fiksi. Sekarang gini, selama 3 hari pertama dari 10 itu, kita harus mengamati nafas kita. Kita tidak boleh melakukan, pertama kita harus accept bahwa faktanya kita masih hidup, kita bernafas. Kemudian tutup mata, duduk tenang, dan amati nafas. Nah, jadi itu salah satu tekniknya. Selama 3 hari. Nah, ada yang 1 hari kabur, nggak kuat, stres. Ada yang 2 hari. Nah, kalau kita bisa lewat 3 hari pertama, kita sudah tahu caranya melihat tadi realita bahwa bisa nggak kita mengamati nafas, udara masuk, udara keluar selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini kita bicara setiap hari itu sekitar 12 jam meditasi setiap hari dikali 10 hari itu. Kemudian dikembangkan lagi dengan beberapa teknik lainnya. Nah, intinya adalah untuk kita bisa mencari wisdom apa adanya. Nah, ini adalah sebuah latihan yang sifatnya dari nafas ke tubuh, kepada sekitar, kepada reaksi kita kepada orang sekitar, kepada reaksi kita terhadap apa yang kita baca, gitu. Jadi contoh, saya mungkin senang minum wine gitu ya. Saya akan sangat menikmati minum wine. Tapi sudah di situ aja, bukan menjadi berketergantungan terhadap hal itu. Gitu. Bila Anda sudah suka merokok juga mungkin, oh rokok enak, tapi tidak cukup segitu. Jadi bisa mengetahui batas-batas. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dilatih selama bertahun-tahun. Jadi latihan 10 hari itu hanya untuk belajar teknik, tapi harus it's up to you to take it to your own home and then practice with family. Nah, ini yang menurut saya sangat penting untuk kita mencari keseimbangan tadi antara wisdom and truth. Karena terus tadi kita sekarang bergantung terus bukan pada kita loh. Kita tetap untuk yang hal tadi itu ya. Tetap kita pada dari agama, dari deism kepada data. Nah, tapi wisdomnya ini, kita sebenarnya punya wisdom di dalam. Kalau kita bicara wisdom adalah DNA kita itu adalah sebuah program. The wisdom of kenapa rambut saya jadi begini, kenapa hidung saya begini, ini kan DNA dari orang tua saya, dari orang tua nenek moyang. Nah, itu our decision to react itu juga dibantu oleh wisdom that we don't even realize. Memori-memori yang ada di setiap sel kita itu yang sebenarnya bisa kita akses. Nah, cara aksesnya ini yang sebenarnya menurut Harari adalah sesuatu yang perlu latihan tambahan. Nah, sekarang menurut Harari ini sebagai penutup aja, ada satu jenis pekerjaan yang tidak akan hilang di saat semua manusia memegang kepercayaan dataism. Jawaban dia adalah ahli filosofi. Ahli filosofi tidak akan hilang karena dengan adanya teknologi ini yang hilang adalah ethics. Nah, disitulah dia juga Harari sudah mulai bicara di Google. Dia sudah menginfluence orang-orang Google. Orang-orang Google ada ahli teknologi ya dari Google dan lain-lain. Baru tahun lalu Google mulai mengajarkan ethics untuk teknologi developer. Itu setelah mereka kedatangan Harari dalam sebuah sesi di headquarters mereka. Karena mereka juga merasa bahwa ada yang nggak benar nih kalau misalkan teknologi developer di Google tidak belajar filosofi ya, tidak belajar ethics. Ethics ini bukan hanya mengenai wisdom, tapi juga how to live better in society. Kira-kira seperti itu. Ini adalah sesuatu yang mungkin tadi memperkuat Pak Sukono ya, wisdom and truth. Kayaknya kita bisa ke sana dengan kombinasi tadi. Ya, sekian. Terima kasih Mas Indi. Menanggapi dikit Mas Arfi ya. Ya. Untuk Pak Sukono itu ada 2 hal yang ingin saya tanggapi. Satu soal di mana demarkasinya antara
keamanan dan kebebasan. Itu dilema yang tadi juga saya sempat singgung dalam presentasi. Ada dua cara sebenarnya kalau kita memang akhirnya mau mengikuti apa kata otoritas sains yang sehari ini harus menjadi rujukan gitu. Ada dua pendekatan yang bisa diikuti. Apakah dengan pendekatan enforcement yang keras gitu ya, yang eksesif gitu ya, use of force gitu ya, misalkan disediakan peraturannya, kemudian dibuat pos-pos pengaman, siapa yang nggak pakai masker tangkepin, kalau mau ada kumpulan digebukin, itu kan juga banyak kita lihat di TV-TV akhir ini ya. Nggak cuma di Indonesia, di mana-mana ada cara seperti itu yang di-apply gitu. Apakah dengan cara seperti itu kita akan meneruskan keamanan gitu, atas nama keamanan kita bisa bahkan punya otoritas untuk melakukan kekerasan bahkan gitu. Itu pertama. Atau yang kedua ini kata Harari ya, bukan kata saya. Jadi memang saya hanya mengutip kata-kata Harari. Pendekatan yang kedua adalah bagi dia adalah mengempower society. Jadi empower society itu membutuhkan pendidikan, membutuhkan semacam kampanye, public campaign gitu tentang apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian didasarkan sama temuan saintifik yang cukup kredibel gitu ya. Dan kemudian melatih masyarakat untuk bersama-sama, karena bagaimanapun itu ongkosnya akan jauh lebih minimum ketika itu bisa dilaksanakan daripada ketidakpercayaan terhadap pemimpin, sudah nggak ada kebebasan, direpresi pula, itu akan menimbulkan biaya kos ekonomi politik yang akan jauh lebih tinggi, karena akan ada distrust terhadap pemimpin, karena nggak ada pendidikan, mereka terus direpresi, bahkan orang nggak bisa makan karena nggak bisa kerja gitu, untuk orang-orang yang pekerja harian khususnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, soal wisdom, truth, dan sebagainya. Kalau ngebaca bukunya Harari kan sebenarnya sekarang, atau kita ke topik ini dulu misalkan, yang kritis adalah wisdomnya. Kita punya power, kita punya resources, artinya umat manusia itu punya knowledge, punya resources gitu. Tapi yang kurang tuh wisdomnya. Gimana kita kalau udah punya ini, akan dikuasai siapa ini? Si antivirus spesimen ini mau dikuasai sama siapa? Apakah didemokratisasi, atau apakah akan dikuasai sama kelompok-kelompok bisnis kesehatan tertentu? Ini yang seharusnya harus menjadi pembicaraan. Nah, kalau ngikutin tulisannya Harari soal wisdom dan truth, bahkan yang menjadi critical poin dari karya-karyanya Harari itu posthumanism. Karena bagi Harari, dulu kita dalam situasi humanisme akibat dari revolusi industri, scientific revolution, kita merasa bahwa kita punya kesadaran bahwa aku ngerti apa yang aku mau, aku nggak harus ngikutin kata nabi atau kata ayat gitu untuk melakukan ini itu. Aku ngerti apa yang paling baik buat aku. Itu humanisme seperti itu dasarnya. Kemudian ketika kesadaran ternyata itu bisa dihitung dengan algoritma, dengan komputer yang sangat cepat, bahkan level kesadaran, level pengetahuan, ataupun tadi yang Arfi bilang atau Mas Indi bilang soal dia bisa mengetahui apa yang kita inginkan lebih ngerti daripada kita menginginkan diri sendiri. Jangan-jangan kita sudah banyak sekali nggak ada free will lagi nih, nggak ada kebebasan lagi, sehingga kita sebenarnya sudah menjadi katakanlah orang-orang yang tidak empower terhadap kita di hijack sebenarnya, data kita di hijack karena ada mesin-mesin yang bisa. Nah, soal wisdom yang di era teknologi informasi yang sangat cepat ini makanya mungkin Harari memutuskan untuk tidak menggunakan tidak cukup menggunakan sosial media, platform, ataupun dia akan mendorong untuk melakukan vipassana meditasi yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Indi, karena memang di tengah situasi yang begitu banyak kontrol, gimana nih yang really wisdom tuh yang kayak gimana? Nah, bagi saya rasa proyek meskipun ada Homo Deus ataupun kita bisa memperpanjang umur kehidupan dan mungkin berdaya dengan menggerakkan robot-robot menggantikan kualitas manusia, humanisme justru menjadi pertempuran etik selanjutnya. Bisa nggak wisdom itu diarahkan pada kemanusiaan itu sendiri, terlepas dari agamanya apa, terlepas dari sukunya apa, dari negara manapun. Karena virus ini memberi pelajaran ke kita, khususnya saya aktivis HAM ya. Kadang-kadang susah untuk ngomong universalitas HAM. Bagaimana HAM itu sangat tergantung universal. Tapi begitu ngomong soal virus, semua tahu virus itu nggak kenal batas negara, nggak kenal umur, nggak kenal agama. Semua diserang. Tapi itu memberi implikasi yang beda-beda. Orang kaya beda dengan orang miskin.
Maka meskipun virus itu memiliki universalitas, tapi resiliennya beda-beda. Maka belajar dari virus dibangun untuk mengatasi virus yang nyerang semua, proteksi pertahanannya juga yang harus bisa ngelindungin semua. Tidak hanya dengan untuk negaraku saja. Itu pasti, itu namanya transmitted diseases, karena virus nggak cukup. Orang hanya memproteksi warga negaranya, bordernya terbuka, kemudian orang berinteraksi, ada pesawat masuk ke negaranya, itu pasti akan injected. So maka soal-soal itu soal kesadaran, wisdom, ini menjadi sangat challenging sekarang. Nah, itu saja jawaban saya. Oke, Mas Awi, terima kasih. Kita waktu sebenarnya cuma sampai 6:30 malam ini, tapi udah lebih dari 6 menit. Kita bisa perpanjang mungkin sekitar 15 menit ya. Ada Mbak Elo yang sudah raise hand di sini. Silakan Mbak Elo, unmute ya. Halo Mbak Elo, silakan untuk. Mute-nya udah. Ya udah di unmute. Nah, ya. Boleh video ya? Boleh video. Videonya udah keluar. Udah ya. Silakan. Saya ingin sedikit mengangkat tentang tadi yang dikatakan oleh Mas Daniel Awigara ya, tentang tema privasi dan data kesehatan, juga tema teisme dan teknoisme, yang juga Mas Indi yang tadi mengangkat tentang pengenalan diri sendiri. Masa pandemi coronavirus ini, saya juga ingin mengangkat tentang baiknya kita lebih mengenali diri kita sendiri secara baik sebagai manusia. Kenapa? Karena globalisasi atau teknologi yang ada membuat kita ini menjadi kusuk untuk terus mengenali siapakah itu orang lain, siapakah mereka yang ada di luar kita, dibandingkan kita memberi waktu kepada diri kita sendiri untuk mengenali diri kita sendiri. Kita aktif duduk di depan internet, komputer ya, untuk ingin tahu masalah yang ada di luar, masalah di tempat kita tidak ada di situ, dibanding kita memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk mengenali masalah yang ada di dalam diri sendiri. Kenapa saya angkat ini? Karena dalam menghadapi pandemi ini, baiknya setiap negara itu melakukan strategi yang sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak perlu kita tidak perlu melihat, ya Cina bagus, dia dapat turun zero ya pasien. Ya, kita ikuti juga caranya. Tapi tanpa kita tahu sebenarnya apa yang kita punya. Apakah Indonesia punya resource seperti yang Cina punya? Saya tinggal di Norwegia, negara ini bertetangga dengan Swedia. Bertetangganya itu tanpa batas. Kita sampai nggak bisa tahu batas kedua negara ini apa. Tetapi kita punya strategi yang sangat berbeda, bertolak belakang, jauh berbeda antara strategi menghadapi corona oleh Swedia dan Norway. Kenapa? Karena memang masing-masing sadar bahwa negara ini adalah negara yang tidak memiliki persamaan sama sekali. Salahkah ini dua negara bertetangga tanpa batas fisik memiliki strategi yang berbeda? Kesamaan yang mereka punya adalah mereka mengenali siapa mereka. Mereka mengenali betul warganya. Mereka tahu jumlah warganya, jumlah dokter yang ada, jumlah suster yang ada, rumah sakit yang ada, kamar operasi yang ada, kamar pasien yang ada. Tahu betul 0,0001 kali istilahnya itu kekurangannya ya. Jadi hampir dibilang 100% betul. Data kesehatan mereka tahu persis organisasi masyarakat yang mereka punya, mereka tahu betul agama yang ada di negara ini, agama itu mengajarkan apa. Istilahnya pemerintah itu kontrol semuanya dari A sampai Z ya, apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi pemerintah mengenal betul istilahnya apa yang menjadi kepunyaannya diri sendiri. Terus jadi kenapa itu Swedia membuat strategi longgar ya istilahnya dibandingkan negara-negara yang lain? Karena mereka tahu betul itu negaranya itu setiap harinya mereka dari rumah bekerja, pulang lagi ke rumah. Besoknya lagi dari rumah pergi ke tempat kerja, pulang ke rumah.
Mereka tahu betul mereka punya rakyat yang misalnya nggak ke restoran atau ke tempat-tempat keluar lain. Perjalanan setiap orang itu mereka tahu betul. Jadi mereka bilang, kapan kita lockdown? Toh mereka hanya pergi ke tempat kerja dan pulang lagi. Mereka nggak ke restoran, nggak ke bar setiap hari, atau tidak melakukan hal-hal yang di luar, misalnya rumah dan kerja. Terus mereka juga bilang, kita ini manusia. Ya udah, biarkanlah manusia menjadi manusia. Kita jangan jadi robot, kita jangan jadi Tuhan, kita jangan jadi lebih dari manusia. Nah, karena dasar itulah mereka memilih strategi yang berbeda ini, dan strategi untuk menghadapi pandemi ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, maukah rakyatnya itu jujur kepada pemerintah? Siap nggak kita tahu, pemerintah itu akan tahu dari A sampai Z, apa yang kita pikir, apa yang kita punya, gaji kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita mau. Kita percaya nggak sama pemerintah? Mereka tahu semuanya itu. Keuntungan bagi pemerintah adalah mereka dapat melakukan strategi dengan mudah dan seluruh rakyatnya dapat melakukan strategi itu ya. Cuman kekurangannya aja, kadang-kadang kita bilang, masa sih pemerintah harus tahu masalah keluarga kita, keuangan kita, semuanya kita? Nggak mungkin kan? Nah, itulah yang menjadi tantangan sebenarnya dari globalisme ini, adalah tantangan pemerintah atau hambatan dari pemerintah untuk merealisasikan strategi mengontrol negaranya. Karena pemerintah dengan adanya globalisme ini, pemerintah jadi tidak punya kontrol terhadap rakyatnya. Mereka nggak tahu jalan A sampai Z kita setiap hari, karena rakyatnya lebih loyal terhadap sesuatu di luar pemerintah. Mereka lebih loyal terhadap teknologi yang tidak ada di negara itu. Mereka lebih loyal terhadap pendidikan yang global dibandingkan pendidikan nasional. Mereka lebih loyal pada Facebook. Mereka mau menceritakan dirinya di blog dibandingkan telepon ke departemen sosial. Saya ada masalah ini, itu. Jadi saya pikir oke, tentang globalisasi ini atau masalah ini, baiknya manusia itu ya menjadi manusia dan punya waktu untuk mengenali dirinya sendiri. Ya, itu saja sih. Terima kasih Mbak Elo, sangat reflektif sekali. Jadi ini momen kita mengenali diri sendiri. Ada yang menanggapi yang lain? Suara perempuan lagi nih kalau bisa. Sangat male-driven discussion ya jadinya. Benedita Stella tuh ada kayaknya. Benedita Stella, pertanyaannya bagus tuh. Bisa bicara nggak? Halo. Halo. Ya, silakan. Halo semuanya. Halo. Ini saya mau bertanya aja. Tadi kan Mas Awi juga sempat singgung tentang post-humanism juga kan. Lalu, kira-kira apabila pandemi virus corona ini selesai, bagaimana dampak ke depan kepada sesama dan sisi humanisme setiap manusia? Karena kan kalau misalnya kita baca di artikel-artikel itu banyak banget laporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak akibat lockdown atau social distancing. KDRT itu meningkat lumayan banyak di beberapa negara. Nah, kalau dari Mas Awi atau Mas Indri atau semuanya itu tanggapannya gimana ya dalam merespon hal ini? Oke, ini terakhir ya, kesempatan terakhir. Silakan Mas Indi dan Mas Awi untuk berikan tanggapan. Kalau nggak mau beli tanggapan juga nggak apa-apa. Setelah itu kita tutup ya, karena udah hampir 2 jam. Kita omongkan dulu pemenang ininya yang mendapatkan giveaway bukunya sebelum ditutup. Silakan Mas Indi atau Mas Awi. Mas Indi dulu ya. Sekarang kita Mas Indi. Sekarang kita kan tadi bicara mengenai dari semua ya, mengenal diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah hubungan sosial, artinya mengenal orang lain. Kan ada boundaries ya. Ini memang yang susah ya. Kita manusia kompleks ya. Kita di saat kita berinteraksi sama orang pasti ada friction lah, ya pasti ada friction. Tapi disitulah yang tadi kembali kepada cooperation. Kita sekarang
setelah kita mengenal diri sendiri, kita sudah mengenal nggak kebutuhan orang lain, ya kan? Di saat kita masih seperti kayak Amerika, me first, I'm the largest country in the world, I'm me first. Nah itu kan sudah indikasi bahwa ini sebenarnya juga ini nggak akan terjadi nih kolaborasi. Jadi kita sekarang mesti mikir kolaborasi harus dimulai dengan tadi mindfulness of who you are, kayak yang tadi Elok bilang, mindfulness where you are in the world, mindfulness about how you should interact. Bagaimana kita mencoba, friction pasti ada lah, ya namanya seperti kita masuk ke space orang aja udah ada friction gitu, nggak usah ngomong juga udah bisa. Tapi ini loh, ini yang makanya wisdom tadi hanya diperoleh di saat kita bisa ngelihat apa adanya. Ini saya mau cerita mungkin 1 menit aja. Di hari pertama saya latihan Vipassana, pesertanya ada 80 orang, ada 40 laki-laki, 40 perempuan, ada ini dilakukan di dekat Bogor. Di fasilitas Vipassana, gratis, nggak usah bayar, nginep di sana. Nah, hari pertama, begitu kita ada break, itu kita rebutan ngambil sendal kita, dan itu kita bisa langsung berpikiran, kita nggak ada eye contact, nggak ngomong sama orang, kita bisa punya prejudice, sialan nih orang, dia nginjak sendal gua, ya kan? Abis itu, hari kedua, saya mikir, kok kita jadi berbeda ya? Kita malah mikir gini, oh, somebody is stepping on my sandals. Stop right there, apa adanya. Hari ketiga kebalik. Oh, mungkin nanti kalau ada yang injak sendal saya, let him go because he needs to go toilet first. Jadi kebayangan bahwa dengan mempunyai mindfulness, kita bisa mengurangi fantasi tadi. Ya kan? Mengurangi fantasi. Jadi friction manusia ini semua, konflik semua adalah diakibatkan dari fantasi kita mengenai. Mungkin saya bisa eye contact sama Arfi, nggak pernah kenalan, atau kita eye contact mungkin orang belagu banget, atau you maybe think the same way. Padahal mungkin faktanya adalah you're looking at my eyes, I'm looking at your eyes. Stop right there, that's the fact. Jangan dibawa-bawa ke. Nah, mengenai hubungan manusia juga sama. Ini semua kembali dari wisdom ya. Dataism boleh lah, dataism is a support system. Tapi kembali lagi dengan apa yang dilakukan Hari, kok dia bisa punya clarity itu tadi, dia bisa memisahkan where's the fantasy, where's the reality. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Benedicta Stella ya namanya ya. Terima kasih. Ya, Mas. Terima kasih. Saya mau nanggapi boleh? Oke, saya ingin menanggapi dari Ibu Elok ya di Norwegia. Saya sepenuhnya sepakat Bu, kita harus kenal siapa diri kita ya sebelum mungkin kita paham gitu katakanlah dunia di luar kita ya, karena memang sebenarnya kalau mau ngomong ideal yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri. Nah, ini yang digugat Harari sebenarnya. Harari punya satu preposisi di mana enggak, dengan kemajuan teknologi sejauh kamu terekspos, sejauh kamu mengakses informasi teknologi, ada algoritma yang bisa membaca siapa kamu, kesadaran kamu, cara kamu merasa, kurang lebih kayak gitu menjadi debatnya. Jadi memang saya sepakat ada yang kita harus mengenal diri kita. Syukur-syukur jangan sampai entitas robot justru mengenali kita lebih dari kita mengenali diri kita sendiri. Ini yang sebenarnya warning yang disampaikan Harari itu seperti itu. Yang kedua, dalam konteks mengenal yang lain, ada prinsip-prinsip ataupun norma-norma yang dilahirkan oleh kesadaran universal ya tentang bahwa kita sebagai sesama manusia, kita katakanlah harus memiliki hak-hak dasar ya, hak hidup dan sebagainya, hak asasi dasar gitu ya. Tetapi hari ini dirasa ini pun kurang. Gitu. Jadi memang anthropocentrism di mana memusatkan semua kepentingan untuk manusia itu dirasa sudah mencederai etika lingkungan misalkan. Kita menjadi greedy. Lingkungan begitu screaming ya, menjerit ya dengan ekstrim weather ya, ada kebakaran, ada kedinginan di masing-masing tempat kita bisa saksikan terus-menerus gitu ya. Dan memang ada universalisme global tentang yang itu harus didorong. Maka dari itu at least kita dalam situasi apapun ras sapien itu tetap bisa punya dignity untuk hidup. Maka ide untuk ada yang namanya universal basic income atau tetap sehat, karena begitu kita nggak sehat, kita itu ya nggak sepenuhnya manusia. Masa saya
mau ngomong kayak gini saya harus tutup katakanlah karena saya nggak sehat gitu. Kan nggak fully dignified as a human being sebenarnya. Maka itu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara dalam konteks hak asasi manusia. Maka ada universalitas yang harus terus didorong. At the same time, dalam mengimplementasikannya di masing-masing konteks itu bisa berbeda-beda. Cara di mana yang paling tepat. Tapi sebagai sesama manusia kita sama kok, mau yang di Norwegia sama yang di Indonesia sama aja di manusia. Jadi memang ada juggling di antara universalitas dan partikularitas. Jadi memang yang universal itu prinsip maupun norma dan standarnya, implementasinya saya rasa harus bisa di konteks yang bisa berjalan di sini itu kayak gimana. Nggak harus niru-niru yang mana. Itu saya sepakat. Kemudian untuk yang pertanyaannya Bene ya, tentu ini ngomongin soal kelompok rentan, perempuan dan anak-anak yang selalu menjadi subjek hak asasi manusia, vulnerable groups ya, terutama khususnya mereka perempuan pekerja migran. Kalau saya bisa ngomong spesifik, kelompok perempuan mana yang paling rentan adalah perempuan pekerja migran yang bekerja di sektor domestik. Ada banyak di Singapura warga negara Indonesia. Bisa dicek ke Mas Indi berapa jumlahnya dan apa aja masalahnya. Mengapa sangat terdampak? Karena setidaknya ada banyak kerentanan yang mereka bisa dapatkan dari akibat virus ini. Pertama, mereka adalah calon korban dari terpaparnya virus atau jadi victim dari virus itu karena barangkali semua nggak bisa keluar rumah, disuruhlah domestic worker-nya untuk ke pasar, ke sini sehingga terekspos itu tinggi. Kemudian mereka sekerap tidur atau tinggal dalam situasi yang nggak decent, nggak layak gitu ya. Nggak hygiene juga gitu, sehingga mereka bisa terpapar, jadi victim. Yang kedua, mereka di stigma, banyak sekali di stigma sudah. Yang negatif-negatif itu banyak sekali diekspos. Terutama dalam masa corona, mereka di stigma sebagai pembawa penyakit. Ini juga menjadi makin rentan. Kemudian yang lain misalkan kelompok-kelompok ini dianggap sebagai misalkan secara nasional, Indonesia baru saja mengapply satu policy untuk membebaskan tiga bulan listrik ya, which saya sangat menentang. Saya mengapresiasi tapi pada saat sama saya kritikal. Kenapa enggak subsidi itu buat listrik surya aja sehingga negara nggak usah subsidi listrik seterusnya gitu. Dan memang ini menjadi perdebatan soal lingkungan dan sebagainya. Yang ingin saya katakan adalah mereka dieksklusi hanya kepada warga negaranya. Yang mendapatkan gratis 3 bulan ya nggak bayar listrik ya warga negara Indonesia. Perempuan migran yang bekerja di Indonesia kalau ada banyak juga. Ada walaupun kita bukan negara penerima migran. Mereka nggak mendapatkan, mereka tereksklusi dari skema-skema bantuan jaminan sosial itu. Maka di Singapura misalkan, kita lihat di negara Mas ini, karena mereka tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama dengan warga negara, mereka dibuat satu karantina yang dikritisi sama Amnesty International tentang kondisi kesehatan dan sebagainya. Maka untuk situasi seperti ini, yang ingin saya katakan adalah ini virus ke siapa aja, nggak mengenal latar belakang, maka sistem containment-nya itu sudah usang kalau kita hanya mikirin negaraku dulu, wargaku dulu, rasku dulu, itu enggak. Maka terutama buat perempuan dan anak-anak ya, apalagi anak-anak, mereka diminta atau tidak harus diberikan hal yang terbaik. Karena anak-anak, khususnya yang baru ceprot ya, lahir ya, dia nggak bisa minta tanggung jawab orang tua dan kewajiban pemerintah memberikan hal yang terbaik. Bisa apa? Kesehatan tertinggi, derajat pendidikan, dan sebagainya. Anyway, nanti kita bisa ngomong soal hak anak dalam sesi yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Wigra. Kita sudah memasuki tahap terakhir diskusinya. Saya tidak perlu menyimpulkan karena memang ini bukan seminar, bukan yang ada panelisnya. Kita ini diskusi yang egalitarian aja. Saya ingin mengumumkan yang dapat giveaway buku itu pertama adalah Haikal, kemudian yang kedua selamat Haikal. Ya, udah punya bukunya kayaknya dia. Mas Sujud. Ya, jadi Mas Sujud mohon dikirim ininya. Mas Sujud Dartanto mohon dikirim private ke saya alamat dan nomor handphonenya. Yang nomor 3 yang menang adalah Benedikta Stella. Bene. Ya, karena pertanyaannya sangat baik. Yang nomor 4 siapa kira-kira Mas Awi? Ibu Elok dari Norwegia. Kejauhan.
Ngirimnya susah. 4 dan 5 yang belum ya. Nanti kita umumkan deh ya. Atau kita simpen dulu. Kalau Pak Sukono udah punya bukunya dan yang lain-lain udah. Tapi ada tadi di chat saya bilang ada yang minta bukunya, mungkin perlu juga untuk diperhatikan, ya. Saya tadi lihat. Mau dong bukunya. Mas Adit satu lagi yang dapat buku, nomor 4. Adit Tiawardana, wartawan CNN. Mas Sujud minta tuh. Mas Sujud sama Mas Adit mohon dikirim alamatnya. Yang satu lagi siapa nih? Silakan Mas Awi atau Mas Indi punya ide, punya usulan. Kalau Pak Sukono udah punya bukunya, jadi bukan memperbanyak orang yang baca buku kalau gitu. Saya rasa yang pertama kali subscribe siapa Mas Arfi tadi pertama kali. Oke, Mbak Anis Anis tuh ya? Yeay. Tuh. Oke, nah Mbak Anis sayangnya udah log out, gimana tuh cara menghubungnya? Nanti saya cari tahu deh. Yap. Oke, teman-teman sebelum diakhiri, kami mempunyai WhatsApp group. Kalau Anda ingin bergabung bisa dilihat saya kirim message, ini nomor WhatsApp saya. Jadi silakan kalau mau ingin bergabung dengan WhatsApp grup pembaca Harari untuk WA saya di nomor yang saya kirim di sini. Kemudian saya juga sudah merekam diskusi ini, mudah-mudahan bisa di-download dan diunggah ke YouTube. Semoga ya, saya juga baru pengalaman pertama kali nih gelar yang beginian. Terima kasih. Saya pikir tadi masuk live CNN, enggak ya? Enggak. Kita masih punya hutang satu giveaway buku nih buat siapa kira-kira ya yang masih bertahan. Kasih ke Pak Jokowi, mungkin beliau belum baca. Jangan. Oke. Ya, nanti add saja saya di WhatsApp-nya. Nanti kalau mau ingin bergabung bilang aja saya ingin bergabung ke grup pembaca Harari. Nanti satu pemenang nanti kita akan lihat di situ. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa semuanya. Terima kasih teman-teman, Mas Arfi, Mas Indi, semuanya. Terima kasih semua. Mas Arfi. Foto bareng dulu, foto bareng. Foto bareng. Ya, boleh. Bareng. Mana tuh caranya? Keluarin mukanya semua. Keluarin fotonya. Nah, Mbak Elok, Mbak Dina, Riz. Robot bukan? Jangan-jangan robot itu. Nah, ini kelihatan nih. Saya punya bikin video semua keluar. Di blog. Saya punya videonya di blog. Terima kasih banyak. Videonya nyala, audionya matiin aja. Audionya matiin ya, saya matiin. Tapi ini start videonya nggak bisa. Ya udah, anaknya tadi muncul bawa-bawa ininya, bawa-bawa. Oke. Silakan videonya. Print screen. Print screen ya? Ya, sip. Tinggal 35 sih. Nggak apa-apa. Sampai jumpa teman-teman semua. Semoga kita ada webinar yang lain lagi. Diskusi yang lain lagi. Sampai jumpa semua. Terima kasih Mas Arfi. Bagi yang masih penasaran silakan lihat nomor WhatsApp saya. Silakan di teks untuk masuk. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.